Mungkin saya langsung ambil alih saja, Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novan. Saya kebetulan putranya Pak Jo. Jadi mohon maaf sekali Bapak Ibu, harusnya sekarang bertemu dengan Prof. Recording in Jo, tapi progress. karena beliau sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, jadi agak terkendala gitu, seperti itu. Jadi saya sedikit untuk mengambil alih tempatnya Bapak gitu kira-kira. Gitu Bapak Ibu. Tidak ada masalah. Jadi mungkin saya tidak se-expert atau mungkin senyaman Pak Jo dalam memberikan sedikit trik dan triks gitu dalam menembus Scopus, tapi saya sedikit mencoba memberikan secara teknis, secara cepat bagaimana menulis paper untuk tembus Scopus, begitu Bapak Ibu. Nah, kita langsung masuk ke tujuan utama Bapak Ibu masuk ke webinar malam hari ini. Mungkin sebelum saya mohon maaf untuk kamera, saya pakai kamera HP, begitu nggih? Karena kamera laptop agak buram, takutnya nanti malah tidak nyaman, tidak fokus begitu. Aman nggih, tidak ada masalah nggih? Aman? Untuk kamera HP nggak ada masalah nggih? Jadi mungkin saya mungkin nggak kelihatan, nggak fokus sama Bapak Ibu, tapi sebenarnya saya lihat layar ini, gitu. Cuma HP-nya aja agak dikanankan seperti itu. Dari Papua Barat, siap. Gitu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya sedikit Bapak Ibu, kita di sini mungkin punya tujuan yang sama, punya niat yang sama bagaimana menembus Scopus, begitu kira-kira. Benar. Jadi silakan kalau Bapak Ibu sudah meniatkan hal-hal yang baik seperti itu, kita letakkan dulu pro dan kontra, masalah negatif-negatif soal Scopus atau mungkin masalah apapun soal Scopus, tolong diletakkan dulu. Begitu. Pak Jo sering bilang kalau Bapak Ibu terlalu keras berpikir masalah tentang Scopus, kayak tembusnya susah, mungkin bayarnya mahal atau mungkin itu apa Yahudi atau apa, itu tolong diletakkan dulu. Karena saya yakin itu ya akan menggerus energi. Begitu. Jadi jangan sampai energi itu malah habis menghabiskan energi yang lebih negatif-negatif. Kasih energi itu ke arah yang positifnya. Gitu. Jadi silakan boleh ngeluh, boleh boleh bicara kontra, boleh bicara pro dan kontra masalah Scopus kalau sudah punya Scopus. Gitu. Pak Jo sering bilang seperti itu. Ibarat kalau kita mengkritik sebuah lembaga kampus, kita harus kuliah dulu. Gitu. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk logikanya paham gitu kira-kira. Nah, kita masuk topik pertama dulu. Mungkin apakah terlihat share screen saya Bapak Ibu? Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, nak Pak Jo. Ya, siap. Oke, nah di sini saya langsung masuk ke materi pertama. Ini mungkin ada beberapa slide, tapi yang pertama ini kira-kira mengapa Bapak Ibu harus menulis ilmiah, kenapa harus menulis, kenapa harus Scopus, dan lain-lain. Seperti saya bilang tadi, itu silahkan letakkan dulu. Tujuan kita, niat kita sudah sama. Kita pengen nulis terus tembus Scopus, begitu. Jadi silahkan letakkan dulu pro dan kontranya. Ini sedikit quotes dari Pak Jo. Kita harus tanamkan di otak kita kalau Scopus itu adalah anugerah, bukannya malah bencana. Begitu. Itu seperti itu. Silahkan Bapak Ibu tanamkan dulu. Scopus itu hal yang baik dulu, anugerah hal yang positif, bisa bantu Bapak Ibu kemana saja gitu kira-kira. Jadi silakan kasih energi positif dulu. Nah selanjutnya, nah untuk masalah Scopus terus ini punya Pak Jo, kenapa manfaat Scopus, dan ini kita letakkan dulu. Gitu. Kita langsung masuk topik utama, bagaimana menaklukkan Scopus, gitu kira-kira. Mungkin di sini Bapak Ibu terkendala menulis Scopus karena masalah alat, masalah bahasa, masalah mungkin topiknya kurang, penelitiannya dirasa kurang, gitu. Benar? Atau ada yang mau tambahkan? Jadi sebenarnya di Rumah Scopus tidak memberikan sebuah ilmu baru, tapi kita memberikan tips dan triknya. Begitu. Jadi untuk menulis Scopus itu sebenarnya tidak ada ilmu yang baru, tapi lebih bagaimana kita memberikan tips dan triksnya, gitu. Nah, di sini beban menulis papernya Bapak Ibu. Untuk menulis paper sendiri di Rumah Scopus ada 70% beban menulis paper yang bisa kita serahkan ke alat, engine, mesin. Jadi jangan sampai pikiran kita, otak kita itu terbebani dengan 70% ini. Ini bisa kita serahkan ke alat yang kerjanya lebih cepat, lebih tepat, lebih bagus mungkin seperti itu. Itu serahkan saja ke alat. Pak Jo sering bilang itu jangan sampai Bapak Ibu merasa lebih pintar daripada kalkulator gitu kasarnya. Kalau kalkulator saja sudah bisa menghitung, jangan sampai kita kayak sok untuk menghitung cara cepat, tapi padahal kalkulator bisa lebih cepat gitu. Jadi masalah seperti itu, jangan sampai otak kita terlalu kerja keras. Di Rumah Scopus ini cocok untuk orang yang malas, gitu Pak Jo sering bilang. Jadi
Jangan sampai Bapak Ibu yang mungkin, mohon maaf, kalau terlalu rajin itu takutnya menghabiskan energi, gitu. Jadi harus ada sedikit unsur malasnya, gitu kira-kira. Nah, malas tadi itu silakan diarahkan ke 70% ini, gitu. Nah, 30% sisanya baru kita pakai otak kita, pikiran kita, rasionalisasi kita, itu baru dari kita sendiri, 30% saja. Nah, 70% sisanya bisa dikasihkan ke engine, itu Bapak Ibu kira-kira. Nah, sedikit untuk apa-apanya, 70% itu kita langsung masuk ke slide selanjutnya di sini. Nah, di sini ada 10 step untuk menulis paper. Yang pertama, kita bisa menentukan topik, judul, sama keyword dari paper yang akan kita buat nanti. Gitu. Nah, silakan Bapak Ibu tentukan dulu topik yang ingin dibahas, judul yang ingin dibuat, dan keyword yang ingin dipakai. Gitu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana menulis introduction, method, result, discussion, kesimpulan. IMRAT, gitu. Berarti kalau nomor 2 dan 3 itu kita bicara tentang anatomi atau kerangka dalam paper. Struktur dari papernya. Paper biasanya berisi dari introduction, method, result, discussion, sama kesimpulan. Nanti jika ada tambahan literatur review, itu nanti bisa ditambahkan. Gitu. Tapi kurang lebih secara umum, kita pakai metode IMRAT plus kesimpulan atau conclusion. Gitu. Itu yang fokus untuk bagaimana kita memakai otak. Nomor 1, 2, 3 ini fokus ke pakai otak kita sendiri, pikiran kita sendiri, gitu. Nah, untuk yang masalah engine, kalau di sini Pak Jo bilang itu stupid job. Ini bukannya Bapak Ibu yang stupid, bukan, tapi pekerjaannya, gitu. Seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai pekerjaan ini diserahkan ke otak, kasihan, gitu. Kita serahkan ke engine saja, gitu kira-kira. Nah, untuk apa-apanya kita bisa 7 poin di sini. Yang pertama, menemukan referensi terbaik. Mungkin ada yang ngeluh susahnya mencari referensi, topiknya terlalu unik, jadi nggak bisa tembus-tembus kan referensinya sedikit. Nah, itu kita bisa serahkan ke engine. Itu yang pertama. Nah, yang kelima, itu ada translate, ada mungkin bahasa. Bagaimana kita merubah bahasa yang Indonesia tadi ke bahasa Inggris, karena kita ingin tembus Scopus, otomatis harus yang full bahasa Inggris. Bapak Ibu tidak perlu masalah, karena bahasa Inggris itu bukan bahasa pertama kita, bukan bahasa ibu kira-kira. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mahir bahasa Inggris, itu wajar. Gitu. Kita tidak mahir bahasa Inggris, itu wajar. Karena bukan bahasa utama, bukan bahasa ibu kita. Begitu kira-kira. Tapi di sini kita bisa serahkan ke engine saja. Dalam hitungan detik mungkin, itu bisa kita rubah ke bahasa Inggris semua. Gitu. Nah, itu nomor 6, masalah mengkutip citasi dan menambahkan referensi. Jangan sampai kita ikut zaman dulu, kita mengkutip secara manual, kita menuliskan daftar pustaka secara manual, kita buat kalaupun nanti di reject suatu revisi, rubah lagi manual, jangan sampai seperti itu. Ini biasanya kalau sampai citasi atau daftar pustakanya itu manual, takutnya saat Bapak Ibu nanti amit-amitnya kalau mungkin saat submit di jurnal ditolak, itu otomatis kita harus pindah ke jurnal lain. Di sana pasti punya style sama ketentuan berbeda, gitu. Jadi kayak punya gaya selingkongnya masing-masing. Nah, itu repotnya adalah saat Bapak Ibu kalau manual, itu merubahnya juga pasti manual lagi. Menghabiskan waktu lagi, gitu kira-kira. Jangan sampai seperti itu. Nomor 7, membaca referensi. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah ketemu referensi bagus, topiknya sesuai, terus isinya juga menarik, saya yakin sangat tertarik untuk membaca, gitu. Tapi silakan saat membaca referensi atau daftar pustaka itu atau paper yang Bapak Ibu ambil itu silakan dibaca saat tidak menulis paper. Kalau Bapak Ibu menulis paper tapi malah membaca referensinya, papernya nggak jadi-jadi, itu poinnya. Jangan sampai Bapak Ibu membaca referensinya. Silahkan nanti kalau membaca, mungkin saat antri pesawat mungkin, atau tambal gigi, gitu kira-kira. Jadi silakan. Jadi kalau membaca itu silakan di luar dari saat menulis paper. Saat menulis paper, fokus untuk menulis paper, bukan membaca referensi. Nanti takutnya menghabiskan waktu. Nanti malah Bapak Ibu kutip, nanti malah di blog, stabilo, di gunting atau apa, itu menghabiskan waktu sekali. Silakan itu dihindari dulu, gitu. Nomor 8 adalah menemukan target jurnal. Setiap paper itu pasti punya jurnalnya masing-masing. Tinggal kita sesuaikan, cocok kemana, gitu kira-kira. Di sini juga Bapak Ibu bisa terhindar yang namanya joki, kira-kira. Jadi kalau ada tawaran,
ada orang menawarkan jurnal ini bagus, terus mungkin high index-nya tinggi, Scopusnya ada, Sintanya juga. Nah itu Bapak Ibu bisa cek sendiri apakah jurnal itu benar-benar bagus, tertinggi atau sesuai tidak gitu. Jadi bisa kita cek sendiri, mandiri. Jadi jangan sampai kita berargumen bahwa semua joki yang tawarin itu bagus. Kita harus cek kembali gitu kira-kira. Nah, nomor 9 untuk masalah template. Nah, ini bergabung dengan nomor 6 tadi. Nomor 6 sama nomor 9 itu sama. Jadi kalau nomor 9 itu masalah template, otomatis kita ke jurnalnya lagi. Semua jurnal punya gaya selingkung masing-masing. Otomatis punya template-nya masing-masing. Gitu. Jadi untuk masalah template itu jangan sampai menghabiskan waktu. Kira-kira cukup 20 menit itu sudah selesai. Atau mungkin bisa lebih cepat. Gitu. Yang terakhir adalah mengikuti author guideline. Di sini panduan. Jadi kalau kita ingin masuk ke jurnal tersebut, otomatis kita harus mengikuti aturan-aturan yang mereka pakai. Gitu. Jangan sampai kita keluar dari aturan yang mereka pakai. Jadi kalau contoh, ini sedikit membantu jurnal dalam menyeleksi paper yang masuk. Jadi kalau sampai ada paper yang tidak sesuai panduan mereka, itu mereka tinggal tendang saja. Gitu. Berarti tandanya penulis itu tidak serius dalam masuk ke jurnal tersebut. Jadi silakan diikuti benar-benar bagaimana panduan yang ada di jurnal tersebut. Nah, kita langsung masuk ke Smart Job yang pertama. Kita bicara topik sama judul dan keyword. Silakan Bapak Ibu, kalau mungkin sudah selesai penelitiannya, itu langsung dibuatkan. Oke, ini untuk tambahan saja. Saya coba di sini ke Word-nya saya di sini. Jangan sampai kita pertama bicara judul. Kalau judul itu jangan samakan antara judul penelitian dengan judul paper. Kalau judul penelitian biasanya berjudul seperti ini, hubungan antara variabel 1, 2, 3 terhadap Y, gitu. Atau mungkin ganti pengaruh. Ini. Jangan sampai judul paper itu adalah judul laporan penelitian seperti ini. Jangan sampai. Silahkan Bapak Ibu pecah dulu. Nah, mungkin saya singgung sedikit. Jadi kalau di sini ada 3 variabel, Bapak Ibu bisa pecah satu penelitian tersebut jadi 3 paper. Gitu. Jadi kalau Pak Jo sering bilang, satu penelitian hanya dijadikan satu paper, itu eman-eman, sayang banget. Bapak Ibu sudah penelitian, mungkin berbulan-bulan, menghabiskan biaya yang banyak, itu cuma jadi satu paper. Itu eman-eman, sayang banget. Jadi silakan kalau mau itu di breakdown, kita pecahkan jadi beberapa paper. Contoh dia punya 3 variabel seperti di atas ini, kita rubah menjadi 3 paper. Otomatis nanti kalau variabel 1 bicara tentang pemasaran digital, berarti paper 1 berhubungan dengan pemasaran digital. Nah, kalau variabel 2 bicara tentang kualitas layanan, kita bicara tentang paper kedua tentang kualitas layanan. Gini. Nah, yang ketiga inovasi tentang produknya. Gitu. Jadi kalau bisa dipisah, silahkan dipisah. Tuh. Nah, ini untuk Y-nya atau objeknya adalah kinerja penjualan. Oke. Nah, di Rumus Scopus di sini mengajarkan namanya ada SMO, signifikan metode sama objek. Bentar, sebelum kita masuk sana saya mungkin breakdown dulu. Berarti judul paper atau paper pertama sini kita bilang pemasaran digital. Hubungan pemasaran digital terhadap kinerja penjualan. Seperti ini. Ini contoh paper yang pertama. Yang kedua, tinggal kita copy saja. Oke, tekan aja. Paper kedua, berarti yang pemasaran digital kita ganti kualitas layanan. Kita ganti saja. Nah, seperti ini. Terhadap kinerja penjualan. Paper ketiga, berarti bicara tentang inovasi tentang produknya. Nah, di sini hubungan antara inovasi produk. Nah, jadi ada 3 variabel dan di mana variabel itu bisa jadi satu paper. Layanan, inovasi, produk. Gitu. Nah, kalau seperti ini masih judul penelitian. Kita bisa breakdown. Judul paper. Nah, kita ambil yang pertama dulu. Nah, di sini. Nah, kita langsung masuk ke PPT.
Di sini Bapak Ibu. Jadi di rumus Scopus ada 4 poin atau 4 apa ya bahasanya ya? 4 objek atau mungkin 4 poin aja. 3 poin yang dimana ini harus ada di judul papernya Bapak Ibu. Jadi silakan SMO atau MSO ini itu pastikan ada di judul Bapak Ibu. Kalau di sini itu contohnya adalah digital marketing to improve marketing performance. Di sini langsung kelihatan perbedaannya antara yang penelitian sama yang paper sekarang. Di sini ada tambahan signifikannya. Jadi otomatis signifikan ini bagaimana dampak, kontribusi atau manfaat dari metode yang ditawarkan terhadap objek yang diteliti. Gitu. Jadi kalau kita kembali ke judul tadi, kita bisa breakdown. S M O-nya gitu. Otomatis kalau kita bicara signifikan itu terakhir. Kita metode dulu. Metode yang digunakan adalah pemasaran digital. Sini. Pemasaran digital. Alat atau mungkin temuan atau mungkin hal yang Bapak Ibu tawarkan gitu kira-kira. Itu metode dalam sebuah judul gitu. Objeknya adalah tempat atau apa yang Bapak Ibu teliti. Kalau di sini adalah kinerja penjualan, otomatis objeknya adalah kinerja penjualan gitu. Nanti tinggal disesuaikan. Jadi kalau objek itu adalah apa yang Bapak Ibu teliti, apa yang Bapak Ibu ingin beri dampak, apa yang Bapak Ibu ingin beri manfaat gitu kira-kira. Nah, signifikannya adalah manfaat dari metode yang Bapak Ibu tawarkan terhadap objek yang Bapak Ibu teliti gitu. Apakah dia berpengaruh positif atau berpengaruh negatif gitu. Jadi kalau di sini bicara tentang kalau signifikannya mengarah, signifikan positif, berarti kita bisa tambahkan signifikannya apa? Contoh, untuk meningkatkan. Jadi kita bisa tambahkan untuk meningkatkan atau untuk memperbaiki. Itu. Tinggal apa yang Bapak Ibu ingin tawarkan atau mungkin hasilnya, dampaknya apa gitu. Jadi silahkan, yang signifikan ini biasanya adalah dampak atau manfaat dari yang metode yang Bapak Ibu tawarkan gitu. Contoh kalau seperti ini, otomatis nanti judulnya pemasaran digital sini untuk memperbaiki kinerja penjualan. Tuh. Nah, jadi saya mungkin rubah di sini namanya. Kita rubah jadi warna oranye saja, merah saja. Untuk memperbaikinya saya rubah jadi warna hijau. Ini kinerja penjualan kita bisa tambahkan ini warna biru gitu kan. Nah, di sini mungkin kelihatan bedanya. Yang awalnya dia hanya berupa seperti ini, hubungan pemasaran digital terhadap kinerja penjualan berubah jadi pemasaran digital untuk memperbaiki kinerja penjualan. Kita bisa tambahkan, kalaupun kurang spesifik, tambahkan aja penjualan UMKM gitu contoh, itu bisa. Ini hanya keterangan saja. Jadi kalaupun ada tambahan biar lebih detail, biar lebih spesifik, tinggal tambahkan aja gitu. Kinerja penjualan UMKM atau perusahaan atau apa gitu kira-kira. Jadi yang penting di sini ada SMO-nya di sini. Pastikan judul dari sebuah paper adalah punya SMO ini. Kenapa kami memakai cara ini? Bapak Ibu harus sadari bahwa paper yang akan kita buat itu harus bermanfaat untuk orang yang, mohon maaf, bukan akademisi sekalipun gitu. Jadi orang yang praktisi itu nggak sekolah atau itu bisa paham isi paper ini. Jadi harus sadari bahwa paper itu bisa berguna untuk layak umum, orang banyak, masyarakat umum gitu. Jangan sampai paper yang Bapak Ibu buat itu hanya berguna untuk akademis saja, jangan. Kalau bisa untuk orang banyak, yang orang bukan akademis sekalipun gitu kira-kira. Jadi pastikan orang yang membaca judul dari paper Bapak Ibu sudah tahu isinya gitu. Kalau gampang seperti itu. Jadi silakan buat judul di mana saat orang membaca judulnya itu sudah tahu isinya apa. Jangan sampai seperti ini. Kalau hubungan pemasaran digital terhadap kinerja penjualan, ini masih ambigu. Kita belum tahu, pembaca belum tahu manfaat dari pemasaran digital itu apa, gitu. Jadi silahkan tambahkan signifikannya. Apa yang Bapak Ibu dampak dari paper tersebut, gitu. Seperti itu. Jadi silahkan ditambahkan seperti ini. Ini contoh, kalau mungkin ada pertanyaan, itu kan contoh yang kuanti Mas, kalau kuali gimana? Gitu. Ada, contoh ada judul baru, gimana pengaruh mungkin sosial media
terhadap kehidupan anak sekarang atau anak muda atau anak milenial gitu, silakan gitu. Contoh seperti ini, pengaruh sosial media terhadap kehidupan anak muda gitu kira-kira. Ini kan masih sangat umum, masih sangat teknis sekali gitu. Jadi silakan kita breakdown dulu signifikannya apa, terus metodenya apa, objeknya apa gitu. Nah, mungkin kalau pengaruhnya dia positif, signifikan positif, berarti signifikannya adalah yang positif-positif. Jadi kita bicara tentang sosial media, terus kehidupan anak muda, gitu objeknya. Nah, ini apa? Kalau positif berarti apa? Untuk mengembangkan atau mengekspor diri atau malah apa ya berarti meningkatkan kualitas mungkin atau apa gitu kira-kira. Tapi kalau di sini signifikannya malah ngarah ke yang negatif, berarti otomatis kita harus cantumkan yang negatifnya itu apa gitu. Ini apa membahayakan mungkin, membahayakan. Gitu. Kalau di sini kita bisa buat, berarti contoh kalau signifikan depan adalah bahayanya sosial media terhadap kehidupan anak muda. Gitu kira-kira. Jadi kalaupun mungkin yang negatif, jadi silakan tambahkan aja membahayakan. Biasanya kalau signifikan itu dia kata kerja untuk memperbaiki, membahayakan gitu. Tapi tinggal kita sesuaikan sesuai apa yang kita mau, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau masalah judul kurang lebih seperti ini. Jadi silahkan Bapak Ibu cek kembali judul yang Bapak Ibu buat, apakah sudah punya 3 poin ini atau belum, gitu. SMO di sini, yang penting itu. Jadi yang jelas kalau orang lain membaca judul kita, mereka sudah tahu isi dari paper tersebut. Gitu. Tapi kalau mau lebih dalam, ya udah tambahkan ke dalamnya aja. Itu kira-kira. Tapi untuk masa judul seperti ini. Kita kembali ke materi selanjutnya. Apa tadi? Nah, ini dia. Untuk masalah writing introduction sama kita bicara tentang kerangka paper. Gitu. Sebelum kita masuk ke sana, saya sedikit miss tadi. Jadi Bapak Ibu silahkan kalau judulnya sudah ditemukan atau sudah ditentukan seperti ini, kita breakdown menjadi otomatis dia nggak akan terlepas dari sosial media gitu. Jadi kita blok dulu, kita rubah translate Indonesia, kita rubah ke bahasa Inggris. Insert aja. Oke sudah. Tuh, ini berarti masuk ke poin berapa tadi? Nah ini nomor 5, translating the manuscript. Tuh, berapa menit tadi? Kita copy, kita translate, lalu kita rubah ke bahasa Inggris. Kalau keyword otomatis kita harus mencantumkan keyword-keyword yang akan kita ambil gitu. Pak Acu sering bilang ada 2 fungsi keyword di sini. Yang pertama adalah saat Bapak Ibu menulis paper itu berguna untuk mencari referensi-referensi terkait. Itu fungsi pertama keyword. Fungsi kedua adalah saat papernya Bapak Ibu publish atau terbit di Scopus, itu membantu orang lain untuk menemukan paper Bapak Ibu. Otomatis keyword itu harus yang populer gitu. Jadi silakan ambil keyword-keyword yang populer. Nanti kalau keyword yang agak unik itu tolong jangan taruh depan, tapi agak di belakangkan gitu. Tapi secara garis luasnya adalah keywordnya harus populer biar orang lain atau mungkin Bapak Ibu sendiri mudah untuk mencari referensi gitu. Nah, kalau dari keyword cara cepatnya adalah kita blok aja judulnya. Kita blok. Nah, di sini kita bisa breakdown. Mungkin digital marketing, untuk improve-nya kita hilangkan dulu. Di sini. Mungkin MSC atau UMKM ini bisa kita taruh belakang saja. Ini taruh belakang biar enak. Nah, self performance, apalagi social media mungkin. Nah, ini MSME atau SMES itu juga bisa. Gitu. Small Medium Enterprises. Ya benar seperti ini ya, SMES ya. Gitu. Kira-kira seperti ini. Jadi silakan ambil keyword-keyword yang populer atau mungkin kira-kira referensinya banyak gitu. Saya besarkan aja biar kelihatan bedanya. Nah, di sini dari judul kita sudah dapatkan keywordnya. Itu. Nah,
kita mungkin karena sudah pakai otak, kita istirahat sebentar, kita pakai main-main dulu. Saya akan langsung lompat dulu, sebelum saya masuk ke kerangka paper, saya ingin lompat ke nomor 4 dulu. Bagaimana cara menemukan referensi terbaik secara cepat dan tepat, gitu. Bapak Ibu otomatis ingin tebus Scopus, ya kalau bisa referensi dari Scopus. Silahkan langsung ke scopus.com, lalu kita cari keyword-keyword atau referensi yang kita ingin ambil, gitu. Kita ambil contoh digital marketing, kita copy saja. Kita copy, sini aja, oke, copy. Lalu kita ke scopus.com, silahkan pastekan saja di sini. Karena dia lebih dari satu kata, otomatis kita harus mencantumkan kutip 2. Biar tidak digital sendiri, marketing sendiri. Meja makan, otomatis jangan sampai mejanya sendiri, makannya sendiri. Tuh. Kok agak lambat ya? Saya refresh sebentar. Oh, oke. Nah, oke, sama. Klik search di sini. Dari satu keyword ditemukan sebanyak 4.424 dokumen. Saya rubah dulu. Ya, versionnya sini. Oke. Nah, kelihatan di sini. Jadi satu keyword tadi ditemukan sejumlah 4.424 dokumen atau referensi. Gitu. Satu keyword dulu. Nanti Bapak Ibu silakan dari keyword-keyword yang Bapak Ibu punya ini dicari minimal sampai 50. Gitu. Kalau di Scopus kurang lebih referensinya ada 25 sampai 30 di referensi. Jadi kalau bisa kita mencari lebih dari itu, 50 sampai 100 gitu. Otomatis nggak akan dipakai semua, jadi jangan sampai kita miskin akan referensi. Kita kembali ke scopus.com. Nah, di sini. Kalau sudah kita udah ketemu seperti ini, lalu kita tentukan keyword keyword atau mungkin referensi terbaik. Ciri-cirinya apa? Mungkin yang terbaru. Itu. Otomatis kalau terbaru kita tentukan dari tahunnya. Tahun di sini. Kalau terbaru kita ambil aja 5 tahun terakhir. Ini sudah ada 2025. Oh, cepat sekali. Kita ambil aja yang 2024, 2023, 2022, 21 sama 20. 5 tahun terakhir saja. Itu syarat satu referensi terbaik gitu. Ini kita juga ambil gold, hybrid gold seperti ini. Sudah. Untuk penulis karena tidak mencari penulis tertentu, kita skip saja. Subjek area. Jadi kalau dirasa mungkin keywordnya masih terlalu umum, masih terlalu belum tepat, itu silakan dispesifikkan kembali. Gitu, kita sempitkan kembali. Contoh masalah digital itu atau marketing, kita bicara tentang mungkin bisnisnya bisa, computer science-nya bisa, atau mungkin ke arah ke social science juga bisa. Gitu, tinggal disesuaikan saja. Kalau sudah, kita ke bawah, kita pilih dokumennya artikel atau review. Udah. Terus ke bawah, publikasinya kita pilih final. Sumbernya kita skip saja, keyword juga skip, afiliasi kita skip, funding sponsor kita skip, negara juga kita skip. Oke, source type kita pilih namanya jurnal. Jadi sumbernya kita harus pastikan dari jurnal. Bukan berarti buku itu jelek, bukan. Cuma saya nggak mau ribet aja. Gitu, kita pilih jurnal saja. Kalau sudah, baru kita masuk ke bahasa. Kalau bahasa kita pilih Inggris saja. Nggak usah aneh-aneh, mungkin Cina atau apa. Tapi kalau Bapak Ibu paham dengan bahasa selain Inggris, silakan. Gitu. Kalau saya agak susah, jadi saya Inggris saja biar aman. Oke, kalau sudah limit tuh dari 4.400 menjadi cuma 700 gitu. Jadi sudah sangat sempit sekali masalah digital marketing, sudah tahunnya 5 tahun terakhir, untuk paper saja, jurnal saja, dan bahasa Inggris saja gitu. Ini sudah tinggal 700, 14 dokumen. Gitu. Iya. Nah, di sini kalau masih dirasa sangat umum, silahkan disempitkan kembali. Contoh, kalau masalah digital marketing, ini lebih ke apa? Mungkin Instagram, atau mungkin Instagram, atau mungkin apa? Twitter, atau mungkin X gitu, silahkan. Tinggal tambahkan aja. Instagram. Tuh, enter aja. Dari 700 tinggal 130. Berarti ini sudah sangat sempit sekali. Jadi kalau sudah sampai 100-an atau 200 sudah sangat sempit sekali. Jadi keywordnya ada 2, digital marketing sama Instagram gitu. Nah, selanjutnya kita harus cek gimana. Oke. Nah, selanjutnya salah satu ciri dari referensi terbaik adalah banyaknya yang mengutip atau banyaknya citasi gitu. Otomatis kita harus urutkan berdasarkan citasi yang paling banyak. Tuh, klik aja. Nah, di sini sudah. Terus di sini Bapak Ibu bisa pastikan di sini ada poin nomor 7.
tadi membaca referensi. Di sini saya sedikit praktekkan bagaimananya jangan sampai membaca referensi di sini. Nah, caranya membaca paper atau membaca referensi adalah jangan dibaca. Pak Jo sering bilang cara bagus membaca paper atau membaca referensi adalah jangan dibaca. Bapak silakan klik di bagian soal abstrak di sini. Nah, dari paper-paper yang ditawarkan tadi itu akan muncul abstraknya di bawahnya. Nah, di sini akan muncul kuning-kuningnya. Nah, di sini ada kuning-kuningnya. Digital marketing, ada di sini marketing lagi, dan lain marketing lagi seperti itu. Jadi kalau ada kuning-kuningnya seperti ini berarti dari paper tersebut membahas tentang keyword tadi, gitu. Kira-kira seperti itu logikanya. Jadi kalau ada kuning-kuning di abstraknya, pasti di paper tersebut itu membahas tentang keyword tadi, gitu. Jadi silakan ambil aja referensi-referensi terkait yang mungkin ada kuning-kuningnya. Gitu. Kalaupun nggak ada kuning-kuningnya, silakan dicek di bagian judulnya. Gitu. Jadi kalau mungkin di abstrak nggak ada kuning-kuning, cek di judul di sini. Nah, di sini kita masuk ke materi tadi pertama, masalah judul. Dari judul kita sudah tahu isi paper tersebut, gitu. Jadi pastikan judul juga bagus. The Future of Social Media in Marketing. Cocok? Ambil. Terus nomor 3, ada kuning-kuningnya, ambil. Nomor 4, ada kuning-kuningnya, ambil. 5, ambil lagi, gitu kira-kira. 6, 7, 8, ambil mungkin sampai 10 aja, 9, 10. Gitu. Nanti bisa kita lanjutkan setelahnya. Oke, kalau sudah kita klik bagian download di sini, kita 10, oke, udah kita klik aja downloadnya, gitu. Oh, udah itu 1, 2, 3, 4, berapa lagi tuh? Oh, masih ada. Oke, 2, siap. Nah, di sini ada muncul 2 full text dokumen, gitu. Jadi minimal ini mempermudah dulu. Tadi masuk ke finding best references. Kira-kira kalau Bapak Ibu masih kesulitan dalam mencari referensi, silahkan. Ini buktinya. Ini sangat mudah sekali mencari referensi. Ini aja udah ketemu 2. Cuma berapa menit tadi? 5 menit aja, 5 menit aja dapat 2. Kita cek nomor 1. Nah, di sini. Ini sama. Udah ini cuma minta dikunjungi. Udah klik view PDF. Kita download. Kita pindahkan ke laptop kita. Seperti itu. Nah, ini mungkin agak lambat jaringannya. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kalau mencari referensi, jangan sampai kita memakan waktu sampai berhari-hari atau mungkin bahkan berbulan-bulan. Jangan sampai. Pastikan mencari referensi itu jangan sampai hitungan jam, hitungan menit aja, gitu. Nah di sini review PDF, lalu kita langsung diarahkan ke papernya tadi. Nah ini dia dapat, udah tinggal kita download saja. Download information manajemen. Sini. Nah kita download aja. Nah kita save. Nah 1 dapat. Di nomor 3 kita cek lagi. Nah kalau seperti ini berarti dia membayar. Itu aja. Oke, bawa lagi nomor 4. Ada lagi tidak? Ya mungkin. Nah, lambat. Nanti. Oh, ini sama PDF. Klik aja PDF-nya. Ada lagi, ini juga berbayar. Nah, mungkin kalau yang berbayar seperti ini, Bapak Ibu bisa menambahkan SkyHub juga bisa. Gitu. Ini bisa nih tambahkan download aja. Itu. Jadi dalam hitungan menit sudah dapat 5 referensi. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau referensi itu kalau bisa jangan sampai berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan. Ini sudah dapat ini. Satu paper. Gitu. Ini mudahnya mencari referensi di Rumus Scopus. Gitu. Nah, oke, kita sudah mendapatkan referensi-referensi terkait dari Scopus. Gitu. Nah, sini Bapak Ibu. Jadi yang jelas kalau Bapak Ibu ingin tembus Scopus, pastikan referensi juga dari Scopus. Gitu, kalau bisa. Gitu. Jadi gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tembus Scopus ya kalau bisa referensi jangan sampai Sinta gitu. Sinta atau mungkin yang lain. Buller ataupun jangan. Iya, berarti ya dipertanyakan tujuan awalnya. Gitu. Ini di Scopus harus bayar, Kak? Benar, gitu. Jadi silakan Bapak Ibu kalau memang di Scopus itu memang harus berlisensi. Sini saya pakai akunnya Pak Jo dan dia terafiliasi dengan yang kampusnya Malaysia, gitu. Jadi memang kalau Scopus kalau bisa yang berbayar, gitu Bapak Ibu. Tuh. Oke. Kalau bisa juga bisa kalau Bapak Ibu tambahkan ke Sign Direct mungkin. Gitu. Ini bisa tambahkan aja di sini. Digital marketing, udah di search aja. Ini free kok. Kalau ini free,
Jadi jangan sampai membatasi Bapak Ibu dalam mencari referensi. Gitu. Banyak cara, desain direct atau mungkin dari Mendeley-nya langsung, mendeley.com itu juga bisa. Gitu. Ambil aja digital marketing, ya udah pastikan aja di sini. Nah, search ini juga banyak. Desain direct ada 4.000, udah sama. Ini tinggal view PDF udah dapat. Nah ini dapat. Ini juga Mendeley, ini juga sama. Ada masalah yang buku, tinggal kita seleksi aja. Gitu, aman. Untuk masalah referensi tidak perlu diambil pusing. Banyak cara. Gitu. Jangan sampai Bapak Ibu teriak kelaparan, tapi ternyata di lumbung padi. Gitu. Itu Pak Jo sering bilang, sering berulang-ulang ngomong ke peserta. Gitu. Jangan sampai Bapak Ibu teriak kelaparan, tapi ternyata Bapak Ibu ada di lumbung padi. Gitu. Kita manfaatkan zaman sekarang yaitu digital era. Gitu. Jadi sekarang serba digital. Jangan sampai Bapak Ibu mencari referensi harus ke kampus-kampus kayak dulu, ke UNS, ke UGM, ke UI. Itu pas sampai sana ternyata referensinya nggak bagus-bagus amat, ada. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, tapi yang jelas kalau Bapak Ibu bayar itu, Kak, mahal bayarnya. ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang kalau Scopus memang sedikit agak mahal gitu. Tapi silakan, itu bisa kita cara yang lain pakai Sendirect atau Mendeley. Gitu. Nah, sedikit tambahan. Iya. Ya, sedikit tambahan. Bapak Ibu harus cari referensi yang Q1 atau Q2 minimal. Q1 aja. Kalau bisa Q1. Gimana caranya, Pak? Jadi, benar. Jadi kalau Pak Jo sering bilang, kalau kita membuat sebuah paper, pastikan referensinya referensi terbaik. Referensi kelas dewa kalau kata Pak Jo bilang. Gitu. Seperti saat kita mengkhotbah Jumat seperti itu. Jadi kalau bisa kita berikan referensi terbaik. Kalau khotbah Jumat berarti referensi terbaik adalah Qola Rasulullah. Gitu. Langsung sumber paling tinggi gitu. Dan itu akan meningkatkan kualitas dari paper kita. Gitu. Jadi pastikan referensi-referensi yang Bapak Ibu gunakan adalah yang terbaik. Jangan sampai malah yang nggak jelas unsurnya. Dari apa? Dari mungkin dari sumber yang nggak jelas, dari tulisan yang mungkin belum dipublikasikan, jangan. Gitu. Pastikan referensi terbaik. Q1 atau Q2. Mengambil artikel dari Scopus itu tanpa bayar itu kayak macam ya Mas? Misalnya yang bayar itu mau kita ambil gitu. Tadi kita bisa pakai desain direct, atau mungkin Bapak Ibu ingin tambahkan ke Mendeley, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa masuk pintu depan ya kita masuk lewat pintu samping gitu kira-kira. Jadi jangan sampai nggak punya Scopus.com langsung nyerah, nggak bisa nyerah referensi, jangan. Rumah Scopus itu berdiri bukan karena punya Scopus lisensi, gitu. Jadi kami juga dulu pakainya cara Mendeley dan lain-lain, gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi yang jelas jangan langsung biasanya begini, jangan langsung patah semangat karena nggak punya lisensi ini, gitu. Yang jelas ini cuma alat, gitu. Cara mempercepat alat. Kalau nggak punya ya kita kayak kita nonton mungkin bola atau mungkin pertandingan apa gitu Pak. Jadi kalau nggak bisa masuk karena nggak punya tiket ya loncat atau mungkin apa ya naik pagar, naik pohon, atau naik tiang gitu kira-kira biar bisa lihat gitu Pak. Jadi memang kalau nggak punya lisensi ya agak kerja keras gitu aja kira-kira. Nah, oke. Baik Pak, izin Pak, kalau misalkan di desain direct nih Pak, bagaimana kita cara mengetahui indeksnya itu memang Scopus atau tidak Scopusnya Pak? Oke, sedikit tambahan. Nah, di Scopus kita bisa cek Bapak Ibu, apakah jurnal tersebut itu benar-benar Scopus atau enggak. Gitu. Contoh ini. Di sini. Nah, di sini adalah contoh judul clustering digital learning bla 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 bla. Nah, jurnalnya atau sumbernya itu di sini, Helion ini. Ini kita copy. Kita pindahkan aja ke Scopus. Kita cek apakah dia benar-benar Scopus atau enggak. Gitu. Pastekan aja Helion. Open source. Nah, di sini. Ini ketemu Helion dan dia Q1. Gitu. Ada 82. Gitu. Ini Helion dan 2024 Elsevier dan dia Q1 82. Gitu. Gitu aja. Memang agak kerja keras, harus bolak-balik gitu memang. Tapi ya gitu. Karena kita nggak punya lisensinya, jadi ya memang harus kerja keras, muter-muter ya lewat apa gitu kira-kira Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau pakai Sendirect atau yang Mendeley itu bebas gitu kira-kira. Q1-nya Mas di lanjut dulu Mas. Oke. Lanjut dulu nggak selesai. Ya oke. Mungkin untuk masalah pertanyaan kita di sesi terakhir aja ya. Gitu. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa tambahkan sesi pertanyaan jawab gitu kira-kira.
saya sedikit lanjut ke materi dulu gitu ya. Ya ada yang terlalu semangat gitu Bapak Ibu. Mohon maaf. Jadi kita lanjut materi dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita bisa tanya jawab gitu. Nah, di sini. Jadi Bapak Ibu pastikan referensi harus yang Q1 di sini 82. Kalau Bapak Ibu masih bingung Q atau kuartil itu silakan kalau patokan saya itu kira-kira kalau Q atau kuartil itu kan berarti 100 dibagi 4. 100 dibagi 4. Otomatis 75 sampai 99 Q1, terus 50 sampai 74 itu Q2, 25 sampai 49 itu Q3, dan terakhir 0 sampai 24 itu Q4. Gitu. Jadi patokan seperti itu. Q kuartil 100 dibagi 4. 75 ke atas Q1, 50 ke atas Q2 gitu kira-kira. Jadi memang di Scopus tidak seperti di Simago atau Simago benar. Tidak ada tulisan Q-nya berapa, tapi memang itu cara Scopusnya. Gitu, dari persentil atau kuartil. Gitu. Nah, sudah. Nah, kalau sudah referensi sudah terbaik dan sudah bagus dan rasa sudah cukup, kita langsung masuk materi selanjutnya, yaitu adalah menulis kerangka paper. Gitu. Nah, di sini ini adalah anatomi scientific paper. Ini sedikit saran dari Rumus Scopus. Kalau Bapak Ibu menulis kerangka paper, pastikan urutannya seperti ini. Dari nomor 1, 2, sampai nomor 7. Gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu menulis paper dengan kerangka paper ini. Gitu. Nah, mungkin perbedaan sedikit antara menulis paper dengan menulis penelitian, itu di sini. Bapak Ibu bisa perhatikan di sebelah kanan itu adalah gambar jam pasir gitu kira-kira ya. Jadi anggap aja sebelah kanan itu adalah jam pasirnya. Gitu. Jadi perbedaan pertama antara menulis paper dengan menulis laporan riset itu di sini. Kalau menulis riset itu dari meluas terus mengerucut gitu. Tapi kalau paper dari meluas, mengerucut, habis itu meluas lagi gitu. Tandanya apa? Kalau dari paper yang awalnya kita bicara luas, habis itu merucut, habis itu meluas lagi, itu di terakhir nomor 7 ini itu bisa orang lain bisa membaca paper tersebut, termasuk yang bukan akademisi sekalipun, gitu. Jadi kenapa struktur paper itu seperti ini? Itu memang paper bermanfaat untuk orang yang bukan akademis sekalipun. Saya ulangi lagi, gitu. Jadi silakan paper yang Bapak Ibu buat jangan sampai hanya sampai merucut aja. Jangan sampai orang yang hanya ahli atau mungkin pakar atau mungkin yang akademis saja yang paham. Jangan. Jadi pastikan paper tersebut bisa dibaca oleh semua khalayak umum, masyarakat umum gitu. Jadi situ bedanya yang pertama. Jadi segitiga ini itu bukan banyaknya jumlah kata atau mungkin kalimat, tapi luasnya pembahasan. Jadi kalau di atas ini semakin luas, kalau ke bawah itu berarti semakin sempit pembahasannya atau semakin dalam gitu. Nah, kalau sudah sampai sini dan kita luaskan lagi, otomatis pembahasannya akan semakin luas gitu. Jadi kalau orang dinilai pakar itu bukannya orang yang bisa semua hal, bukan pintar dalam segala hal, gitu. Tapi orang yang paham satu hal, tapi mendalam, gitu kira-kira. Jadi orang yang pakar itu bukan yang paham semua hal, tapi orang yang paham satu hal, tapi mendalam. Dan dia bisa menjabarkan atau menjelaskan ke orang lain, gitu. Itu orang dinamakan pakar, gitu kira-kira. Jadi silahkan Bapak Ibu pastikan dulu kerangka papernya seperti ini. Nah, oke, di sini saya sedikit menjelaskan. Untuk kerangka paper sendiri, kita bicara yang tadi. Mana? Oke. Yang pertama introduction, pembukaan. Itu berarti introduction di situ isinya adalah 1, 2, sama 3. What is known, what is unknown, how and why. Itu introduction. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu introduction. Kalau di jam pasirnya nomor 1, 2, 3 ini adalah introduction-nya. Gitu. Lalu nomor 4-nya metode penelitian. Jadi metode itu bukan metode penelitian, tapi lebih ke apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu buat gitu kira-kira. What did you do? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Gitu. Nah, selanjutnya result, data. Jadi kalau dari metode itu biasanya nanti ada instrumen, nah di result itu datanya, gitu. Apa yang Bapak Ibu hasilkan, what is result-nya, gitu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan, what result did you get, gitu. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari
metode tadi gitu. Nah, terakhir discussion, terus kesimpulan. Nah, saya sedikit menjelaskan dari pertama dulu untuk introduction-nya. Di sini introduction ada 3 poin, ada what is known, what is unknown, sama how and why gitu. Yang pertama kita bicara adalah what is known, our standing of the world. Jadi di sini adalah kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang dimana saat kita berkata atau berargumen sesuai dengan topiknya, orang lain akan setuju gitu. Jadi apa yang kita katakan, apa yang kita tulis saat orang lain pasti setuju gitu kira-kira. Jadi apa yang Bapak Ibu tulis itu orang lain bukan setuju, kira-kira seperti itu. Jadi positifnya gitu. Apa yang Bapak Ibu pahami atau mungkin jadi common sense-nya biasanya seperti itu di what is known-nya ini. Nah, nomor 2 adalah what is unknown. Itu gap. Kita bicara tentang masalahnya. Apa yang Bapak Ibu temukan? Masalah apa yang Bapak Ibu temukan di penelitiannya gitu. Masalah-masalahnya apa aja gitu. Kayak pro dan kontranya kalau saya bilang. Jadi ada pro yang nonnya sama ada kontranya. Jadi kalau bicara kontra otomatis dia berkalimat negatif. Jadi pernyataan-pernyataan negatif yang itu dijadikan sebuah masalah dalam penelitian Bapak Ibu. Gitu. Nomor 1 positif, nomor 2 adalah negatif. Gitu. Nah, nomor 3 how and why itu adalah rasionalitas atau mungkin hipotesa atau mungkin tujuan riset Bapak Ibu. Kenapa riset Bapak Ibu itu penting? Gitu. Jadi nomor 3 ini biasanya berisi tujuan riset, terus alasan kenapa riset Bapak Ibu itu penting, sama solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Gitu. Kalau di atas kita bicara tentang positif pro dan kontranya, otomatis kita harus mencantumkan tujuan sama solusi yang kita tawarkan. Gitu. Kita bicara masalah-masalah, lalu kita tawarkan solusinya. Gitu. Nanti saya langsung praktik aja bagaimana ya. Nomor 4, what did you do? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Metode apa? Cara apa? Mungkin desain apa? Model apa yang Bapak Ibu lakukan untuk menjawab masalah-masalah yang ada gitu. Itu metode atau cara gitu. Nah, result, datanya. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari alat-alat atau mungkin cara yang Bapak Ibu tawarkan itu hasilnya apa? Itu result, hasil dari penelitian. Gitu kira-kira. Nah, nomor 6 di sini. Nomor 6 sedikit pusing karena di sini nomor 6 ini isinya adalah bagaimana hasil riset nomor 5. Bagaimana hasil riset atau data-data di nomor 5 ini itu menjawab masalah di nomor 2. Nomor 6, saya ulangi, discussion itu isinya adalah bagaimana result atau data di nomor 5 ini menjawab masalah di nomor 2. Gitu. Jadi kita menjawab masalah atau memberikan solusi untuk masalah tersebut bukan asal ngomong atau bukan asal bicara aja, tapi ada data, pakai result. Jadi pakai data gitu kira-kira. Jadi data tadi menjawab masalah yang kita temukan. Itu discussion gitu. Jadi kita mendiskusikan data yang masih mentah tadi, itu kita diskusikan, kita tawarkan solusinya, kita berikan mungkin poin-poin tambahan atau bagaimana, itu biar menjawab di nomor 2 gitu. Jadi masalah-masalah tadi, kalau ada 5 masalah, otomatis nanti di discussion ini ada 5 paragraf, termasuk data-data yang diberikan gitu. Jadi bagaimana data yang Bapak Ibu temukan ini tadi dari penelitian itu menjawab nomor 2 masalah-masalahnya. Jangan sampai kalau masalahnya ada 5, solusinya cuma 4, jangan sampai, itu memberikan PR berarti. Jangan sampai juga kebalik, di sini masalah cuma 3, solusinya ada 5. Nah, itu kan bahasanya ujuk-ujuk gitu. Itu siapa tiba-tiba kok ada solusi, itu masalah nggak ada, kira-kira jangan seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau punya 5 masalah minimal aja. Kalau punya minimal 4 atau 5 masalah ya kalau bisa di discussion ada 4 sampai 5 solusi gitu kira-kira. Jadi seperti itu. Jadi discussion seperti itu. Nah, terakhir adalah kesimpulan. What does this mean for us going forward? Manfaat, kontribusi dari riset Bapak Ibu. Tawarkan apa bentuk kontribusi, manfaat dari riset Bapak Ibu. Dari data-data di atas, menjawab masalah ini, masalah itu apa manfaatnya, kontribusinya apa, itu biasanya bisa berupa teoritis atau praktisi. Gitu. Jadi bisa bermanfaat untuk teori atau akademisi sama orang yang praktisi gitu.
Silakan. Jadi ada dua, biasanya kesimpulan seperti itu. Jadi manfaat dari paper Bapak Ibu. Itu kesimpulan. Jadi kira-kira biasanya kesimpulan itu menjawab dari tujuan riset. Tujuan riset Bapak Ibu apa? Apakah sudah terjawab? Dan alasannya kenapa? Dan manfaatnya apa? Gitu. Nah, di sini saya sedikit langsung loncat ke sini. Untuk introduction sudah selesai, kita bicara ada what is known, what is unknown, sama how and why. Jadi di pembukaan itu ada pro dan kontranya tentang masalah atau topik tersebut. Terus di nomor 3 itu adalah alasan kenapa riset Bapak Ibu penting, tujuan riset Bapak Ibu, sama solusi yang ditawarkan. Itu. Nomor 4, methods. Itu mendeskripsikan. Yang pertama, riset desainnya. Contoh, penelitian ini menggunakan pendekatan kuali, kuanti, atau mix method, itu gitu. Jadi kita menjabarkan apa yang kita lakukan. Gitu aja. Nggak perlu jabarkan. Kayak kualitatif itu apa, nggak perlu. Jadi kita jabarkan aja. Penelitian ini menggunakan penelitian kuali, kuanti, atau apa. Gitu. Udah cukup. Yang kedua, population and sample. Apa? Jadi kalaupun dari riset Bapak Ibu punya responden atau mungkin objeknya di mana, teman-teman, populasinya, contoh ada 1.000 orang di sekolah dasar apa gitu, itu kita berikan aja. Jadi kita jabarkan aja populasinya berapa, sampelnya gimana gitu. Nah, yang ketiga, instrumen riset. Instrumen riset berarti dia adalah alat untuk mengambil data gitu. Banyak alatnya, kayak observasi, dokumentasi, atau mungkin angket, atau mungkin apa gitu. Jadi instrumen itu alat untuk mengambil data, banyak hal. Banyak, jadi dokumentasi, observasi, mungkin ada wawancara atau apa gitu. Itu alat, hanya alat mengambil data, itu instrumen. Nah, kita masuk ke prosedur. Prosedur ini dari alat atau mungkin dari data yang sudah didapatkan dari instrumen tadi, itu diapakan? Jadi kalau prosedur dari data mungkin sudah diambil dari wawancara, observasi tadi sudah didapatkan, itu diapakan? Dianalisis menggunakan apa? Triangulasi mungkin, SPSS mungkin, atau mungkin apa, bebas. Jadi tergantung Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu buat saat penelitian tadi gitu. Jadi silakan di prosedur itu dijabarkan urutan atau langkah-langkahnya, step-stepnya gitu kira-kira. Dari awal mungkin pengumpulan datanya bagaimana, terus diapakan, diolah pakai apa, terus dianalisis pakai apa gitu. Jadi kira-kira kalau bagian metode ini seharusnya sudah ada di laporan penelitian, tinggal dipindahkan saja. Itu metode. Karena metode itu biasanya tidak akan pernah berubah, gitu. Saat menulis paper, Bapak Ibu, saya yakin nggak pernah riset ulang, gitu. Karena kalau menulis paper itu bukan melaporkan hasil riset, tapi menjual ide, gitu. Jadi kalau di sini, ini pastikan sudah by riset, sudah selesai risetnya, gitu. Kita sudah tahu hasilnya apa, sudah tahu datanya apa aja, gitu. Jadi memang kalau menulis paper itu biasanya dia by riset, gitu. Untuk metode pasti nggak akan berubah. Dan itu paling mudah dikerjakan. Oke. Nah, terakhir, result dikasihkan kesimpulan. Seperti saya bilang tadi, seperti ini. Jadi pastikan dari awalnya mengerucut, kita meluas. Gitu. Jadi awalnya pembahasan secara detail, secara dalam, secara rumit gitu. Lalu sampai akhir itu meluas. Gitu. Jadi endingnya itu bisa diterima oleh banyak orang. Gitu kira-kira. Nomor 7 meluas. Gitu. Dari awal, yang awal dari meluas terus mengerucut, terus di bagian nomor 4 itu apa yang Bapak Ibu lakukan dicantumkan, terakhir dari mengerucut terus meluas lagi gitu. Jadi kerangka paper kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu turuti atau mungkin buat kerangka paper seperti ini. Memang tidak semua jurnal membuat kerangka paper seperti ini, tapi saran saya kalau bisa seperti ini, karena ini paper-paper kebanyakan itu menggunakan kerangka paper seperti ini gitu. Jadi kerangka paper Dermoscopus itu bukan asal-asal buat dari kami, itu pengalaman dari kami, gitu. Pengalaman dari apa yang kami buat. Pas kami buat paper, ternyata dapat balasan, dapat masukan dari jurnal, kira-kira seperti ini. Jadi terkadang ada yang ditanyakan, what is known-nya apa, what is unknown-nya apa, how and why-nya apa, metodenya apa, gitu kira-kira. Jadi silakan Bapak Ibu pastikan kerangka paper dibuat seperti ini. Dari what is unknown, what is known, what is unknown, how and why, sampai kesimpulan gitu. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Nah, saran saya kalau membuat kerangka paper silakan dikerjakan yang paling mudah dulu gitu. Kalau kita bicara yang paling mudah, otomatis adalah nomor 4-nya dulu gitu. Seperti saya bilang tadi, nomor 4, metode. Itu metode penelitian nggak akan pernah berubah karena kan sudah selesai risetnya
Itu nggak mungkin Bapak Ibu menulis ulang atau mungkin riset ulang gitu. Jadi silakan dikerjakan yang mudah dulu. Nomor 4-nya silakan kerjakan dulu. 4-nya apa? Seperti tadi ada 4 pembuatan seperti ini. Tuh yang terakhir, yang kedua sini 5, 6, 7 baru introduction-nya. Gitu. Saran saya memang introduction itu dikerjakan terakhir. Takutnya kalau Bapak Ibu keasikan menulis introduction atau pembukaan nanti lari. Gitu. Pembahasan lari ke topik utama kita gitu. Jadi silakan dikerjakan yang paling mudah dulu. Ini saran saya, kalau Bapak Ibu bisa melokalisir pikiran biar tidak lari, itu silahkan dibuat dulu dari introduction, silahkan. Tapi kalau saran saya ini dikerjakan terakhir saja. Gitu. Karena ini biasanya agak bahasanya apa ya? Jadi memang ini agak takutnya melenceng gitu aja. Takutnya melenceng dari tujuan riset kita. Gitu. Nah, saya sedikit praktekkan bagaimana cara menulis introduction. Di sini. Kita sudah ambil contoh. Judulnya adalah ini, Digital Marketing to Improve UMKM dalam sales performance gitu. Nah, di sini bawahnya. Oke, ini sudah. Nah, di sini Bapak Ibu. Saya sedikit membuat tadi untuk masalah kerangka paper, saya besarkan sedikit. Nah, di sini. Untuk kalau judulnya sama kayak tadi, otomatis, dan ini sudah kita buat. Introduction, kita bicara tentang what is non-nya dulu. Non ya. Jadi pernyataan-pernyataan positif di mana saat kita bilang seperti itu orang lain bakal setuju. Kalau judulnya seperti ini dan saya buat kalimat seperti ini, kira-kira orang lain setuju atau tidak? Judulnya adalah Digital Marketing Model to Improve Marketing Performance gitu. Kira-kira kalau kalimat yang saya tawarkan adalah seperti ini, orang lain setuju tidak? Penjualan adalah kunci keberlanjutan bisnis. Gitu. Jadi silakan Bapak Ibu berikan argumen, pernyataan yang dimana saat orang lain dengar atau mungkin baca, itu setuju. Gitu. Jadi berikan pernyataan atau goda mereka sebelum Bapak Ibu tawarkan solusinya itu silakan berikan apa ya bahasanya, goda-goda gitulah kira-kira. Kalimat-kalimat positif di mana saat Bapak Ibu bilang seperti itu orang lain setuju. Gitu. Seperti ini, penjualan adalah kunci keberhasilan sebuah bisnis. Gitu. Ini kan orang lain yang dengar pasti setuju. Tuh. Yang kedua, penjualan dapat dilakukan oleh divisi khusus yang disebut pemasaran. Kan berarti menyempit. Yang awalnya adalah penjualan sebagai keberlanjutan bisnis. Yang kedua, penjualan diperlukan divisi khusus yang disebut pemasaran. Kan berarti menyempit kan? Nah, di bawah, divisi pemasaran memiliki kewenangan untuk berinovasi untuk menarik penjualan. Gitu. Dalam menarik penjualan. Jadi semakin sempit. Yang awalnya luas, habis itu menyempit. Gitu. Jadi silakan buat kalimat-kalimat sempit seperti ini. Simpel-simpel aja. SPOK aja. Subjek, predicate, objek. Nggak perlu banyak-banyak. Nggak perlu sampai mendayu-dayu seperti itu, nggak perlu. Jadi buat aja kalimat yang simpel-simpel saja, SPO, tapi yang bikin orang lain setuju, gitu kira-kira. Terakhir, divisi pemasaran harus memiliki dana khusus dan kalian khusus. Gitu. Oke, nah ini sudah. What is known-nya kira-kira seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan topiknya masing-masing. Gitu. Nah, kita bicara tentang what is unknown-nya. What is unknown? Unknown. Jadi kalau tadi ada known, berarti sekarang ada unknown. Unhappy, happy sama unhappy. Itu. Jadi kalau di sini, nah kita bicara tentang yang negatifnya. Kalau tadi di atas adalah penjualan adalah kunci keberlanjutan bisnis, kita bicara masalahnya. Namun pada kenyataannya masih ada usaha kecil yang masih mudah gulung tikar, gitu. Atau mungkin kita rubah. Namun pada kenyataannya masih banyak usaha yang tidak memperhatikan bisnis atau penjualan dalam bisnisnya gitu. Jadi kita bicara tentang pro dan kontranya. Yang awalnya adalah penjualan adalah kunci keberlanjutan sebuah bisnis, kita bicara kontranya. Namun pada kenyataan masih banyak usaha yang tidak memperhatikan penjualan dalam bisnisnya. Gitu kira-kira. Jadi ada positif dan negatifnya. Kita balik gitu. Gitu. Selanjutnya, ada bisnis yang tidak memiliki divisi pemasaran. Ini kan negatif juga. Tuh.
Jadi biasanya kalau di sini negatif-negatif semua. Gitu. Ada divisi bisnis yang tidak memiliki divisi pemasaran. Ini kan negatif juga yang kita dapat dari sini. Nah, divisi pemasaran. Oke. Nah, di sini ada juga ada divisi pemasaran umum tidak mencapai target penjualan. Nah, itu kan juga masalah juga. Itu adalah gap, masalah yang Bapak temukan di penelitian gitu kira-kira. Nah, terakhir itu tidak memiliki strategi modern. Nah, itu bisa juga tidak dimilikinya strategi secara modern. Taruh baca. Tidak dimiliki strategi mengikuti zaman modern saat ini. Jadi biasanya dibicara pro dan kontranya begitu Bapak Ibu. Jadi memang motif nonnya itu adalah positif dan ini adalah negatifnya. Itu. Nah, kalau sudah kita bicara tentang how and why. How and why. Gitu. Nah, di sini sebenarnya bilang, jadi di sini adalah tujuan, alasan sama solusi yang Bapak Ibu tawarkan. Yang pertama adalah alasan. Bapak Ibu harus tawarkan kenapa penelitian Bapak Ibu itu penting. Nah, ini penelitian ini penting karena jutaan orang bergantung pada usaha kecil dan menengah, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus berani menawarkan pentingnya riset Bapak Ibu. Penelitian ini penting karena apa gitu kan kira-kira. Jadi buat kosakata seperti ini. Tuh. Nah, yang kedua, mungkin ada tambahan. Selain itu, strategi pemasaran untuk UMKM dapat memperkuat ketahanan nasional gitu kira-kira. Ada lagi. Nah, yang kedua adalah tujuan riset. Oke. Nah, di sini. Kalau tujuan riset berarti penelitian ini bertujuan untuk apa? Mengeksplorasi kah atau bagaimanakah gitu. Kalau di sini adalah mengeksplorasi bagaimana model pemasaran digital dapat membantu meningkatkan kinerja penjualan UMKM di kota bolak-balik, contoh gitu kira-kira. Gitu. Jadi biasanya seperti ini. Jadi apa yang jadi alasan Bapak Ibu riset itu apa? Alasan pentingnya itu kenapa? Terus mungkin solusi atau mungkin tujuan riset Bapak Ibu apa? Gitu. Jadi how and why seperti ini. Jadi introduction simpel sebenarnya. Cuma 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ini juga 3. Jadi introduction cuma ada 7 sampai 10 gitu. Kata. 7 sampai 10, udah gitu aja. Nah, kita masuk ke bagian metode. Metode apa yang Bapak Ibu teliti, apa yang Bapak Ibu lakukan. Gitu. Sama. Jadi kalau di metode tadi seperti ini, dasar desainnya apa sampelnya apa, instrumennya apa, prosedurnya apa, itu berarti isinya seperti ini kurang lebih. Jadi riset ini menggunakan pendekatan apa? Kuali atau kuantitatif atau mix method gitu. Silakan dijabarkan aja. Jadi penelitian riset ini atau mungkin penelitian ini menggunakan pendekatan kuali, kuanti atau mix, silakan gitu. Cuma dijabarin itu aja. Oke. Nah, kalau sudah dari populasinya sebanyak 10 diambil sampel 100 dengan cara apa gitu, pakai purpose random sampling atau mungkin wawancara atau mungkin apa gitu kira-kira. Tuh, jadi memang di sini cuma apa yang Bapak Ibu lakukan. Itu aja simpel sekali. Oke. Nah, terus instrumen berarti apa yang Bapak Ibu alat-alat yang digunakan di sini. Jadi data didapatkan dengan cara apa? Wawancara, survei, observasi dan seterusnya. Gitu. Nah, setelah data diambil itu diapakan? Kalau di sini berarti saya enter. Nah, analisis data menggunakan triangulasi gitu atau mungkin SPSS karena mungkin biar tahu SPSS atau apa gitu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu setelah data diambilkan diapakan? Gitu. Analisis data menggunakan triangulasi atau SPSS atau apa? Bebas, tergantung apa yang Bapak Ibu lakukan. Gitu. Untuk metode seperti itu. Udah simpel sekali, cuma tinggal 4 kalimat berarti. Ya, 4 kalimat ini. Udah. Ya sudah. Nah, result itu biasanya berupa data. Jadi data di sini biasanya berupa gambar. Contoh kalau gambar di sini adalah contoh gambar 1 tentang apa? Tentang saya mungkin buat tentang kenaikan jumlah
konsumen terhadap produk. Nah, gitu. Jadi apa? Jadi biasanya kalau berupa gambar seperti ini, kalaupun tabel ya buat aja tabel satu tentang mungkin hasil wawancara gitu kan, wawancara terhadap apa ya, pengusaha, pelaku UMKM gitu kira-kira. Jadi kalau result biasanya hanya berupa data, gambar, grafik, tabel, atau mungkin gambar screenshot atau apa gitu kira-kira. Jadi gitu, biasanya berupa gambar, tabel, atau mungkin ya draft, terus kayak flowchart atau apa gitu kira-kira. Jadi itu result itu hanya gambar sama data-datanya aja. Nah di sini discussion. Kalau discussion seperti tadi, bagaimana nomor 5, bagaimana result itu menjawab nomor 2 gitu. Jadi bagaimana data-data di nomor 5 itu menjawab gap atau masalah-masalahnya gitu. Jadi kalau di sini kita buat berapa paragraf. Kalau di sini ada 4 masalah, otomatis kita harus memberikan 4 solusi. Gitu. Biasanya kalau di sini saya buat aja biar enak. Ini saya buatkan 4 kolom. Nah, saya ke layout, saya rubah ke 2 kolom saja. Nah, di sini. Oh, ini biar ke atas. Nah, ini. Jadi kalau ini ada 4 masalah, 1. Nah, ini 2, 3, 4. Jadi ada 4 masalah. Otomatis kita perlu 4 paragraf di sini. Dan itu Bapak Ibu silahkan dijawabnya dari yang paling bawah. Gitu. Kalau di sini nomor 4 berarti nomor 4. Itu paragraf nomor 4, jawaban nomor 4, 3, terus 2, terus ini 1. Tuh. Saya hapus saja. Nah, gitu. Jadi silahkan dijawab, tapi jangan yang awalnya. Kembali ke gambar tadi, kita dari mengerucut terus meluas. Gitu. Jadi dijawab silahkan, tapi dari yang nomor terakhir dulu. Kalau di masalah nomor 4, berarti kita jabarkan nomor 4 dulu. Gitu. Buat 2 kalimat, 2 atau mungkin 3 kalimat, bahasan tentang topik di nomor 4 yang ini. Masalah, ini masalah nomor 4. Tuh, ini juga masalah nomor 3. Terus ini juga masalah nomor 2. Yang topik masalah nomor 1 gitu. Enter aja, ini enter gitu. Dan nanti akan muncul 4 paragraf gitu. Jadi kalau ada 4 masalah ya sini ada 4 paragraf gitu. Jadi kita bisa buat pembahasan kayak mungkin yang tidak memiliki strategi mengikuti zaman modern saat ini, kita bisa buat aja mungkin metode X gitu. mendapatkan respon yang positif, dari pasar itu. Nah, yang kedua, berarti kalau seperti itu apa nih? Divisi masalah tidak mencapai target gitu. Berarti buatnya solusinya. Apa? Mungkin dengan strategi Z, kemudian strategi Z dapat meningkatkan untuk mencapai target penjualan itu. Jadi silakan Bapak Ibu buat kalimat-kalimat atau mungkin pembahasan di mana itu menjawab dari masalah-masalah yang ada. Gitu. Udah seperti itu aja Bapak Ibu. Nah, yang terakhir kesimpulan. Nah, kesimpulan tadi. Jadi kalau kesimpulan itu biasanya berisi ringkasan kan. Ringkasan secara singkat tentang jawaban judul tujuan riset. Jadi kalau di kesimpulan itu, Bapak Ibu pastikan harus ada benang merah antara judul, tujuan riset, sama kesimpulan. Gitu. Kalau di sini, berarti silahkan pastikan ada benang merah
antara judul, tujuan riset, sama kesimpulan. Itu. Jadi di sini biasanya kita menjawab tujuan riset. Jadi kalau kalimat pertama itu tujuan riset Bapak Ibu apakah tercapai atau tidak, gitu. Jadi silakan Bapak Ibu cantumkan apakah riset yang Bapak Ibu lakukan itu menjawab tujuannya, gitu. Jadi kalau dia menjawab, beri poin-poin pendukung, gitu. Beri poin-poin pendukungnya, gitu. Kira-kira 1 atau 2, gitu. Nah yang terakhir kita bicara tentang makna dari kesimpulan. Nah di sini, dari kontribusinya, dia bisa berupa teori atau mungkin praktek. Jadi bisa bermanfaat untuk yang akademisi atau pelajar atau mungkin yang orang yang praktek, gitu, praktisi, gitu kira-kira. Jadi pastikan harus punya makna dari kesimpulan, kontribusinya apa, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau masalah kesimpulan cuma sedikit aja, paling ya berapa ya? Mungkin hanya 100 atau 200 kata gitu kira-kira. Sedikit aja. Yang penting itu. Yang pertama, apakah dia menjawab tujuan riset Bapak Ibu? Terus berikan poin-poin pendukungnya. Lalu manfaat atau kontribusi makna dari riset tadi. Gitu. Itu bisa berdampak terhadap untuk teori atau mungkin yang praktek. Gitu kira-kira. Nah, ini sudah. Untuk anatomi sudah selesai. 1, 2, 3 selesai. Nomor 4 tadi kita sudah singgung juga sudah selesai. Translate. Nah, saya sedikit ulangi kembali. Jadi untuk masalah translate itu tinggal Bapak Ibu pakai aja di MS Word-nya di sini. Saya ambil aja di bawah materi. Nah, di sini. Contoh, saya ingin merubah kalimat ini. Kita blok aja. Kita blok, lalu kita klik kanan, translate di sini. Kalau sudah, tinggal kita rubah ke bahasa Inggris. Sesuaikan aja Bapak Ibu ingin ke bahasa mana. Ini sudah selesai. Sudah bahasa Inggris, sudah, terus ya. Ini juga, atau mungkin semuanya aja, biar lebih enak. Nah, di sini kita translate, lalu kita rubah ke bahasa Inggris. Nah, kalau sudah, oh belum. Nah, sudah, kita rubah ke bahasa Inggris, insert. Nah, simpel sekali. Jadi tinggal dirubah-rubah ke bahasa Inggris. Tuh. Nah, udah translate, citasi sama, oke. Jadi kita masuk ke stupid job atau mungkin pekerjaan yang bisa kita serahkan ke engine di poin nomor 6 gitu, atau mungkin yang di nomor 3 di sini tuh. Nah di sini Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu buat kalimat-kalimat tadi yang kerangka paper itu. Nah satu kalimat Bapak Ibu ini itu dijadikan satu paragraf, otomatis kita perlu kalimat-kalimat pendukung yang dimana itu menguatkan argumen kita tadi gitu. Jadi tadi kita sudah praktek gimana caranya mencari referensi. Otomatis nanti kalimat-kalimat Bapak Ibu ini akan berisi tentang referensi Q1. Tuh. Ini juga referensi Q1 itu kira-kira. Jadi silahkan Bapak Ibu tambahkan satu kalimat Bapak Ibu ini akan menjadi satu paragraf. Otomatis perlu adanya referensi-referensi yang mendukung. Gitu kira-kira. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 6 itu. Ini juga 1 juga yang sama, kita copy lagi. Jadi satu kalimat Bapak Ibu ini akan menjadi sebuah paragraf nantinya. Itu. Yang awalnya mungkin satu kerangka paper ini cuma hanya 1 sampai 2 halaman, itu akan menjadi 10 halaman berkat referensi-referensi yang ini. Itu. Nah, sekarang saya sedikit mempraktekkan bagaimana caranya memberikan atau bagaimana ya? Untuk menambahkan referensi gitu. Nah, di sini kita ambil kalimat pertama. Yang pertama adalah sales are the key to business sustainability. Ini ada banyak, ada beberapa kata kunci atau kalimat yang kita bisa bahas. Yang pertama adalah masalah penjualannya sendiri. Yang kedua adalah bisnisnya sendiri, atau mungkin di sini adalah masalah sustainability-nya gitu. Di sini kalau sudah seperti ini, silahkan kita copy saja. Kita bicara sales-nya, kita copy. Lalu kita cari di Mendeley. Oke. Tadi Bapak Ibu kalau sudah mencari referensi-referensi terkait di sini, yang atas ini silakan dipindahkan ke Mendeley. Di sini, Bapak Ibu harus pakai punya Mendeley. Gitu. Kalau punya Zotero atau EndNote itu silakan. Tapi kalau saran kami itu Bapak Ibu menggunakan Mendeley. Gitu, Mendeley desktop kalau bisa. Nah itu silakan nanti di-add-kan saja.
file, lalu kita tambahkan referensi-referensi tadi. Nah, ini dia. Enter aja. Nah, sudah masuk. Oke, nah ini ada 4 referensi terbaru. Nah, kalau sudah masuk ke Mendeley, silahkan kita ambil gitu. Kalau Bapak Ibu tadi mencari sampai 50, otomatis akan muncul 50. Itu kira-kira. Nah, di sini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara mengkutip. Tadi yang pertama, kita ambil satu kata kunci dulu, sales, seperti ini. Kita ingin bahas tentang sales, silahkan di copy. Lalu kita ke Mendeley Desktop, di sini. Kita klik di bagian search-nya di atas, sales. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu referensinya terkait, akan muncul referensi-referensi yang berhubungan dengan sales tadi. Gitu. Ini banyak sekali, ada kuning-kuningnya. Ini yang menguning-uningkan adalah engine-nya. Gitu. Kita ambil aja salah satu. Yang mana ya? Oke, nah ini dia. Gitu. Kita ambil salah satu aja. Di sini. Jadi Bapak Ibu silahkan ambil referensi kalimat dari paper ini, itu yang mendukung kalimat Bapak Ibu. Gitu. Ini bebas, Bapak Ibu bisa baca-baca sekilas saja. Oke, loss penalty, ada carrying linear function, inventory, loss penalty. Oke, lanjut aja. Sistem itu, oke, calculate penalty, oke. Carrying lowest cost, oh ini lebih ke komponen, bukan. Oke, unresponsive policy timer waiting times. Oke, ini kayak nggak masuk, kita cari yang lain. Yang ini dulu. Oke, nah. Between information partner or racing. Oke, sales and innovation. Nah, ini dia. Jadi kita contoh ambil kalimat ini. Nah, ini sales sampai sales. Nah, kita copy, kita pindahkan ke paper kita, pastekan di sini. Nah, di sini. Nah, saat Bapak Ibu mengambil kalimat orang, berarti harus mencantumkan sumbernya, kan seperti itu. Berarti silahkan Bapak Ibu tambahkan di akhir kalimat sebelum titik, kita kasih spasi, kita klik yang namanya references, insert station, go to Mendeley. Nah, kalau sudah benar seperti ini warna biru, tinggal kita set saja. Nah, ini akan muncul citasinya secara cepat dan tepat. Gitu. Tidak perlu langsung mengetikkan Avenue et al. Dan itu nggak perlu. Langsung muncul. Nah, selanjutnya, karena kita mungkin berhadapan dengan mesin, Bapak Ibu. Jadi, kalau dulu kita ada namanya citasi secara langsung sama nggak langsung. Kalau langsung mungkin kita hanya mencantumkan kutipannya sudah cukup. Tapi karena kita akan berhadapan dengan Turnitin atau mungkin mesin, jadi silakan kalimatnya ini kita parafrase dulu. Gitu. Jadi kita pakai kutipan tidak langsung. Nah, di sini cara parafrase juga simpel, tinggal buka lagi translatornya. Di sini tinggal kita rubah saja ke bahasa Indonesia senyaman Bapak Ibu. Kalau tadi bicara tentang penjualan adalah kunci keberlanjutan sebuah bisnis, kita bisa tambahkan sesuai dengan kalimat yang kita ambil tadi, gitu. Apa nih? Oke, gitu. Oke, kita buat aja, ya, penjualan yang baik dapat, didapatkan dari inovasi yang terstruktur. Hilangkan aja. Penjualan yang baik didapatkan dari inovasi yang terstruktur. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah kita insert aja. Kalau nggak berhasil kita copy. Kalau kita pastekan ke sini. Nah, kita pastekan aja. Sudah. Yang online tadi. Jadi satu kalimat selesai. Nah, selanjutnya kita bicara tentang mungkin good sales sama structure information-nya. Sales saja, terus innovation-nya kita copy. Kita cari lagi di Mendeley, sama kayak tadi. Ambil kalimat-kalimat yang mendukung. Ini sudah tadi, berarti kita lanjut ke mungkin ke inovasinya mungkin. Inovasi, banyak. Inovasinya bicara tentang prosesnya, bicara tentang entrepreneurship-nya, bisa juga. Efek internet gitu. Nah, ini juga kita ambil aja kalimatnya, terus kita pindahkan ke artikel kita, pastekan di sini. Oke, ini karena besar saya kecilkan saja. Nah, di sini. Sama kayak tadi, kalau kita mengambil kalimat orang, kita harus mencantumkan sumbernya. Sebelum titik kita kasih spasi, references,
insert station, go to Mendeley, terus kita kutip, lalu kita set. Tuh. Sudah, tinggal kita parafrase kembali. Tuh. Sudah, ini tinggal tambahkan saja sampai. Nah, ini dia. Strategi dalam kewirausahaan dapat memberikan keefektifan dalam inovasi perusahaan. Ya, kita hapus atasnya, kita copy kalimatnya, di sini kita copy, kita pastikan saja. Itu sudah, ini selesai. Seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu ambil referensi-referensi yang sudah di-download tadi. Itu kira-kira 4-5 referensi. Jadi satu kalimat ini akan jadi satu paragraf yang awalnya hanya satu kalimat gitu. Nah, tambahkan lagi 1, 2, 3 sama kan di bawahnya. Itu. Begitu Bapak Ibu. Terus selanjutnya kita masuk ke itu sudah ya. Citasi, reading referensi sudah. Oke. Nah, kita masuk ke finding target jurnal. Bagaimana kita menemukan jurnal tujuan? Kalau kita bicara target jurnal, otomatis Bapak Ibu harus cari di Scopusnya langsung. Bapak Ibu ingin tembus Scopus, ya kita cari jurnal-jurnal Scopus, gitu. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu mencari jurnal Scopus, langsung ke Scopusnya, gitu. Tadi di awal kita pakainya search. Kalau kita mencari jurnal, kita pakainya sources. Di sini ada sources. Nah, di sini. Di sini ada banyak cara bagaimana Bapak Ibu mencari jurnal. Gitu. Contoh, kalau Bapak Ibu ingin mencari berdasarkan subjek area, ruang lingkupnya tinggal diketikkan aja di sini. Contoh kalau tadi bagian digital marketing, berarti kita bicara tentang bisnisnya mungkin. Tuh. Jadi ruang lingkup, nah ini bisa. Mungkin oke ini aja. General business management sama accounting. Oke, kita apply saja. Klik. Oke. Kalau sudah ketemu, oke. Jadi kalau sudah ketemu banyaknya jurnal yang sesuai dengan topik Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu ingin cari Q berapa. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tembus Q1 atau Q2, tinggal pilih aja sebelah sini. Tinggal pilih Q1 sama Q2, contoh seperti itu. Nanti source tipenya kita pilih jurnalnya. Itu sudah. Yang kita apply saja. Ini untuk 130. Nah, di sini. Di sini kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan peluang dalam diterimanya di Scopus, otomatis kita bicara tentang jumlahnya atau besarannya dokumen yang ada di jurnal tersebut. Kita klik aja. Jadi kita bicara tentang teori probabilitas. Semakin banyak jurnal, semakin banyak paper atau mungkin tulisan manuskrip di jurnal tersebut dalam per tahunnya, itu peluang kita untuk masuk juga tinggi. Gitu. Di sini ada tulisannya. Jadi kalau di pojok kanan itu ada namanya dokumen dari 2020 sampai 2023. Di sini, sebelah kanan. Lihat nggak ya? Jadi ada 2020 sampai 2023, 4 tahun. 4 tahun terakhir dia terbit sejumlah 1.400. Otomatis per tahunnya itu bisa jadi 400 sampai 500 paper yang masuk di jurnal tersebut. Jadi kalau peluangnya seperti itu, kita bisa cek ke jurnalnya. Klik aja di sini. Contohnya ini, International Journal of Professional Economics. Nah, di sini kita cek apakah dia benar-benar Scopus atau enggak, gitu. Di sini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ketemu jurnalnya, kita cek di source detailnya. Gitu. Yang pertama Bapak Ibu harus perhatikan adalah coverage di Scopusnya. Yang jelas Bapak Ibu harus pasti dia to-nya dari from berapa, to-nya ini pastikan di tahun sekarang, 2024 atau mungkin to present. Sampai sekarang masih eksis. Gitu kira-kira. Jadi pastikan coverage base Scopusnya ini to-nya di sini sampai, yang penting jurnal itu sampai eksis sampai sekarang. Gitu. Publisher yang kita cek. Kalau Bapak Ibu ada kebutuhan khusus kayak SCR-nya berapa, kita bisa cek juga. Itu. Nah, di sini. Yang terakhir kita bisa cek di Scopus content coverage-nya. Scopus content coverage sini kita bicara tentang historical jurnalnya. Kita harus pastikan bahwa terbitan di jurnal tersebut itu tidak tidak terlalu mencurigakan. Gitu.
Kalau yang rata-rata 200 ya besar 200 gitu. Jangan sampai ada 200 terus tiba-tiba 1000, 2000 itu jangan. Gitu. Tolong hindari yang jurnal-jurnal seperti itu. Tapi kalau seperti ini dirasa aman, kita bisa cek langsung ke jurnalnya. Cara mengeceknya adalah silahkan di copy ke ISSN-nya. Kita copy ISSN sini. Lalu kita tambahkan tab baru, kita ketikkan yang namanya Simago GR. Simago GR. Sini. Jadi silakan Bapak Ibu cross check kembali dari websitenya, kita masuk ke SJR atau Simago Journal Ranking. Kita pastikan ISSN tadi. Oke, kita tunggu. Nah, ini ada yang ini penting atas. Oke. Di sini silakan cek yang namanya homepage. Di sini dia. Nah, homepage di sini ini adalah website atau rumah dari jurnal tersebut. Gitu. Yang di awal adalah Bapak Ibu haram hukumnya dalam membaca referensi. Tapi karena kita ingin tembus di jurnal ini, kita harus membaca benar-benar jurnal ini. Apa yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ingin gapai gitu kira-kira. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar membaca jurnal ini. Yang pertama harus diperhatikan adalah tujuan atau ruang lingkup dari jurnal ini. Kita bisa cek biasanya di aim dan scope-nya. Gitu. Jadi di sini ada muncul aim dan scope-nya. Kalau di sini ada manufacturing, ada proses industri, ada production dan lain-lain. Jadi kalau dirasa aim dan scope-nya cocok, itu silahkan kita lanjut step berikutnya. Gitu. Kita baca-baca sekilas, kalau cocok, kita lanjut step berikutnya. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu ingin tahu apanya, bayarnya berapa mungkin. Nah, ini bisa langsung ketemu. Ada artikel publishing charge di sini. Jadi biasanya kalau jurnal itu mencantumkan namanya EPC, charge, atau fee. Itu 3 itu antara. Jadi EPC, artikel publishing charge, atau mungkin charge-nya saja, atau mungkin fee-nya saja. Itu kira-kira. Nah, ini kebetulan juga dari jurnal ini mencantumkan lamanya proses paper tersebut sampai publish. Gitu. Review time-nya sampai 4 bulan, kira-kira 3-4 bulan di sini. Terus dari submission sampai diterima itu ada 233 hari. Gitu, tinggal dibagi 30 aja. Berarti ini kira-kira ya sama, tadi 4 sampai 5 bulan. Gitu. Dari submit sampai diterimanya. Nah, proses dari submit ke publish itu 6 hari. Seminggu. Gitu. Nah, terakhir Bapak Ibu harus cek yang namanya get for author di sini. Get for author atau mungkin author guideline atau mungkin guideline saja. Gitu. Silakan Bapak Ibu cek di bagian get for author di sini. Ini apa-apa yang mereka mau, apa-apa yang mereka perintahkan, itu kira-kira. Nah, mungkin contoh kayak, nah di sini harus dideklarasikan of interest juga. Ada yang mana ya? Ke template mana ini? Oh ini dah terlalu panjang. Oke. Promote nah ya. Ada formatting requirement. Oke, nah di sini juga preview double praktek. Nah ini dia. Ada get for author, user processing revision. Oke. Tagnya introduction. Nah di sini juga. Nah di sini. Jadi untuk judul dia harus konsisten sama informatif. Untuk nama penulis dan ditentukan afiliasinya juga. Itu nama depan, nama belakangnya, afiliasinya di mana, dan koresponden dia mencantumkan ada postal atau mungkin lebih ke emailnya gitu. Mungkin ada lagi alamat-alamatnya juga, highlightnya. Nah di sini kayak abstrak tidak boleh lebih dari 250 kata. Ya jangan sampai 251. Jadi kita harus tentukan kita buat abstrak tapi tidak boleh lebih dari 250 kata. Ada lagi keywordnya maksimum 6, jangan sampai 7 keywordnya. Gitu. Kalau tadi masih 4 atau 5 masih aman. Gitu. Jadi silakan kita baca-baca benar-benar dari jurnalnya ini. Gitu, maksimum 6. Oke. Terus selanjutnya ada mungkin announcement, ucapan terima kasih, formattingnya, stylenya di sini kita bicara tentang ini stylenya pakai apa ya? Formula, footnote. Oke. Oh ya, ini ada panduan-panduan juga. Kalau gambar seperti ini ada warnanya. Modelnya seperti ini, referensi yang digunakan adalah ini. Gitu, dia pakai Fish and Versa. Oke, ada lagi ke bawah, ada doi. Kita pakai API juga. Itu kira-kira. Jadi kalau masalah style, ini di sini. Oh ya, referensi formatting. No strict. Oke. Ini kebetulan dari jurnal tidak punya
mungkin judul atau mungkin template-nya. Jadi dia membebaskan Bapak Ibu untuk masalah di nomor ini, nomor 9. Jadi dia sepertinya membebaskan Bapak Ibu dalam penulisan atau mungkin style dalam paper Bapak Ibu. Jadi penulisan pakai apa dan lain-lain. Saya mungkin sedikit contohkan kalau jurnal yang dimana dia punya template-nya sendiri, gitu. Mana tadi? Publisher, saya coba ke Horizon. Nah, di sini. Terus di-apply saja. Nah, di sini saya cek tadi di mana ya? Food Census. Ini dia. Ini saya cek ke jurnalnya. Cek aja jurnalnya, nanti masuk ke publisher-nya. Nah, saya hapus dulu yang tidak. Nah, di sini. Jadi kalaupun dia mencantumkan template, nanti bentuknya seperti ini. Jadi saya ke author guideline. Nah ini dia. Jadi dia berupa manuskrip template ini. Dan dia biasanya nanti template-nya berformat MS Word atau template dari MS Word. Kita klik aja di sini, klik here, nanti kita download. Oke. Tuh, nanti biasanya berupa seperti ini. Template. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi untuk masalah template seperti ini. Jadi kalau dari jurnalnya punya template itu malah lebih mudah kan. Contoh seperti ini. Dari jurnalnya dia meminta untuk kolomnya 2 seperti ini. Ada 2 kolom, gambarnya seperti ini. Udah. Kalau seperti ini tinggal kita gabungkan aja. Contoh kalau papernya sudah jadi, nah, kita ambil paper. Nah, paper kita di sini. Nah, ini. Kalau judulnya buat sama aja, kita copy saja judulnya, kita pindahkan ke template, kita pastekan spesial. Udah, berarti yang atas kita hapus. Nah, di sini kita besarkan saja, kita cocokkan. Dia pakai capital H-word. Nah, ini dia. Tone-nya kita kecilkan, off-nya kita kecilkan. Nah, gitu. Sudah sama. Ini smash-nya dibesarkan semua. Smash. Oh, sorry. Ketakan aja. Smash. Nah, penulisnya. Jadi kalau ada penulis, tinggal dicantumkan aja. Contoh kalau di sini saya buat penulisnya ada di bawahnya mungkin. Contoh penulis pertama saya terus nanti atau mungkin Pak Jo aja. Jadi Jumintono. Ini sebagai penulis pertama. Jadi saya sebagai penulis kedua. Saya coba kasih ke atasnya. Biar kelihatan. Oke. Nah, ini tambahkan 1. Ini tambahkan 2 gitu. Jadi kalau ada 2 penulis, yaudah kita copy aja nama penulisnya, kita pindahkan ke template jurnalnya, tekan aja. Nah, kita paste, lalu kita ini oke. Lagi kita copy, kita pindahkan lagi. Nah, pastekan lagi. Oke. Kalau tidak ada nggak ada. Oke. Nah, di sini kalau dia berperan sebagai corresponding, dia biasanya ada tanda bintang seperti ini. Kalau ada bintang, tinggal kita tentukan yang mana yang bintangnya, yang mana. Gitu. Siapa yang berperan jadi corresponding autornya. Gitu. Ya, hapus saja. Oke, nah afiliasi sama. Jadi kalau ada afiliasi silahkan dipastekan di sini. Nanti kalau ada yang kurang, biasanya kode pos sama. Kalau jurnal itu biasanya dari kampusnya apa, namanya siapa, namanya apa, negaranya mana, kode posnya apa, terus nanti tambahkan sama mungkin kayak Yogyakartanya atau mungkin kayak kabupaten, provinsi, gitu kira-kira. Jadi hanya seputar informasi seputar afiliasi dari penulis tersebut. 1, 2, atau 2. Kalau enggak ini silakan aja. Tuh. Nah, nanti kalaupun di sini berarti kita tambahkan aja. Contoh di sini. Kita copy. Kita pindahkan ke template. Pastekan saja. Nah, di sini muncul permasalahan, dia tidak sitasnya tidak hidup. Jadi kita hilangkan dulu. Nah, di sini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyamakan antara yang kutipan yang paper kita dengan template, itu silahkan kita pakai yang namanya format pointer di sebelah kiri. Ini sebentar saya besarkan. Nah, ini dia.
Nah, ini. Jadi silakan pakai namanya format pointer ini. Gitu. Jadi kita bisa ambil template dari jurnalnya, diklik aja, klik, lalu kita pastekan di format pointer, lalu kita blok kalimat seperti ini, lepas. Nah, jadi sudah sesuai dengan template contohnya. Jadi nanti kalau sudah jadi satu full paper, itu bisa langsung pakai format pointer saja. Gitu. Contoh kalaupun ini mungkin tulisannya beda, formatnya Calibri mungkin, dan ini fontnya 12 gitu, itu kan beda sekali. Itu silakan klik namanya template, terus nanti pilih namanya format pointer di sini. Kita blok saja kalimatnya, lepas gitu. Jadi kalaupun ada banyak tambah-tambahan, itu kita pakai format pointer ini. Itu membantu Bapak Ibu untuk menyamakan template dari sumber atau mungkin fontnya, mungkin stylenya, style dari template ke artikel kita. Itu sama kalau judul juga sama. Jadi yang awalnya mungkin seperti ini, kita coba copy, kita pastekan di bawahnya. Nah, di sini kan beda sekali. Terus silakan klik di template-nya, lalu klik namanya format pointer. Kita blok aja formatnya. Lepas. Nah, udah sama. Gitu. Untuk masalah template selesai. Oke, template sudah selesai. Nah, author guideline kayak tadi. Jadi untuk author guideline sama kayak tadi, Bapak Ibu silakan cek di bagian di guideline-nya sini atau mungkin panduan untuk autornya itu dibaca benar-benar. Gitu. Seperti ini contoh. Jadi judul tidak perlu lebih dari 20 kata. Jangan 21. Nah, penulis detailnya kayak ini harus full name-nya, isinya ada afiliasi juga termasuk. Itu tambahkan email, itu optional. Tuh. Abstraknya di sini membatasi 200 sampai 350 kata. Itu jangan lebih dari 350. Keyword sama. Nah, itu. Jadi kira-kira kalau objek author guideline itu mengikuti apa yang mereka mau. Jadi ibarat kita harus menjadi makmum yang taat. Kalau imamnya ruku, ya kita ruku, ya kalau sujud, sujud, gitu kira-kira. Jadi kita harus benar-benar ikutin apa yang mereka mau. Gitu. Jangan sampai Bapak Ibu papernya ditolak cuma karena tidak mengikuti author guideline, itu kan kayak apa ya, masalah sepele banget gitu. Jadi silakan benar-benar diperhatikan. Gitu. Kayak introduction isinya apa aja. Kurang lebih sama kok. Tuh, jumlah katanya sama. Ada jumlah kata tidak ya? Oh, ini dia. Jadi kalaupun dari jurnal bisa menambahkan di sini. Jadi dari manuskrip Bapak Ibu itu pasti harus bahasa Inggris dan paper diterima for publication 5 sampai 20 halaman. Itu in 2 kolom formatnya. At least 3.000 kata. Jadi minimal 3.000. Jangan sampai kurang. Itu. Ini ada minimal 3.000 but more 10.000 kata. Jadi minimal 3.000, maksimalnya 10.000. Gitu. Tinggal Bapak Ibu cari aja di jurnal tujuannya. Harus benar-benar diperhatikan. Ini inclusive of references, termasuk untuk yang daftar pustakanya. Gitu. Nah, tadi mungkin saya sedikit lewat. Kalau Bapak Ibu menuliskan kutipan di bawah ini ada kutipan seperti ini kan ada warna hitam-hitam seperti ini. Ini berarti tandanya dia digital sudah hidup. Gitu. Dan biasanya nanti di daftar pustaka di bawah itu akan muncul. Kalaupun nggak muncul, tinggal kita panggil saja references insert bibliografi gitu. Kita munculkan saja. Nanti kalaupun dari jurnal mintanya kayak ada angkanya, tinggal rubah aja pakai angka H gitu. Kalau mereka mintanya pakai footnote, ya kita pilih yang ada footnote-nya. Nah, apa ya? Ini ada. Oke, dan gitu. Nanti di atas kita cek. Ini dia. Jadi stylenya ini 1, 2, nanti di bawahnya ada footnote-nya. Catatan kaki. Ini tergantung dari apa jurnal minta gitu kira-kira. Jadi memang setiap jurnal punya gaya selingkuh masing-masing. Jadi Bapak Ibu harus pastikan benar-benar memahami isian atau panduan yang mereka minta gitu. Jadi benar-benar kalau masalah jurnal harus benar-benar teliti gitu. Jangan sampai ditolak karena nggak ikutin author guideline. Itu kan kayak sepele banget gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin terakhir dari kami ini ada tambahan. Nah, sini. Jadi sebelum Bapak Ibu submit nanti, kalau bisa saat submit pastikan 8 poin atau 8 ini harus sesuai gitu, harus benar-benar sudah atau belum. Gitu, benar-benar benar atau belum. Jadi yang pertama kita ulas kembali dari awal tadi. Dari judul kesimpulan apakah sudah mencerminkan kontribusi. Jadi Bapak Ibu pastikan dari judul sama kesimpulannya itu apakah memberikan manfaat atau kontribusi dari papernya.
Itu sama kayak tadi. Kalau bisa paper kita bermanfaat untuk orang yang bukan akademis sekalipun. Gitu. Nah, yang kedua, referensi apakah sudah dominasi paper-paper terbaik dan 5 tahun terakhir. Gitu. Kalaupun nanti paper Bapak Ibu mungkin referensinya kurang karena topiknya unik gitu, kayak di bidang seni atau apa, itu kan kadang-kadang dari paper Scopus sedikit gitu. Itu tidak dimasalahkan, tidak harus 100% itu referensi Bapak Ibu itu 5 tahun terakhir dan Scopus, tapi mereka bisa membatasi 80%. 80% harus Scopus sama terbaru. Nah, 20% sisanya itu bebas. Silakan. Bisa dari buku atau mungkin dari referensi-referensi lama gitu yang benar-benar itu mempengaruhi isi dari paper tersebut, itu boleh gitu. Jadi tidak muluk-muluk harus 100% Scopus. Tapi karena Bapak Ibu ingin tembus Scopus, otomatis harus referensi-referensi dari Scopus gitu. Nah, yang ketiga, bahasa Inggris kayak tadi. Jadi Bapak Ibu harus pastikan bahasa Inggris yang Bapak Ibu translate ini harus benar gitu. Tadi sedikit tambahan, kalau mungkin dirasa bahasa Inggrisnya tidak benar di sini, Bapak Ibu bisa tambahkan yang namanya Grammarly. Gitu. Ini alat juga membantu, di mana ini bisa menghaluskan kalimat. Gitu. Jadi kalau mungkin kita pakai translator tadi dan bahasanya masih sangat kasar, silahkan Bapak Ibu pakai namanya Grammarly ini. Gitu. Contoh saya punya sebuah paper yang di mana dia sudah jadi, saya ambil pakai Grammarly. Gitu. Jadi pastikan kalau pun pakai Grammarly itu sampai no grammatical error. Tidak ada grammar atau kalimat yang salah gitu. Saya contoh ini. Ini contoh paper yang sudah jadi. Di sini Bapak Ibu bisa cek di belah kanan ini. Itu adalah kesalahan-kesalahan di mana kesalahan-kesalahan tulisan kita gitu. Contoh ini, ada have an effect gitu. Ini terlalu panjang, kita klik aja efeknya. Terus kayak is di sini harusnya pakai are. Itu udah klik aja ke are. Bawa lagi, ada mungkin, nah it is, ganti aja this is, gitu. Bawa lagi, apa, kira-kira titik-titik, nah ini mungkin, ini titik-titik involve, ini klik aja involve, udah gitu aja. Jadi yang jelas, jangan sampai ada grammatical errornya. Set of art, gitu, harus tambahkan seperti ini juga tidak masalah. Tuh. Nah, ini Jember, harusnya apa itu? Karena dia kan nama kan, itu sebuah itu. Jadi kan untuk orang yang mungkin bahasa Inggrisnya kurang seperti saya, dia pakai the atau enggak itu kan kita nggak paham gitu. Saya nggak paham. Gitu. Jadi kalau pakai Grammarly kita bantu. Aman yang 700 itu tambah aman. Tambahkan aja the-nya. Klik aja the gitu. Nanti ada the-nya sendiri di Jember gitu. Jadi yang penting Grammarly ini membantu untuk menghaluskan mungkin apa ya? Kosakata tulisan dari paper kita. Gitu. Ada lagi farmer nih. Ini bisa Bapak Ibu pindah tambahkan kutip atau mungkin S-nya dihilangkan sama aja. Klik aja. Mudah gitu. Selesai. Lagi higher, tambahkan jadi more. Jadi kayak kosakata bahasa Inggris kita lebih banyak gitu kira-kira. Ada lagi. Oke, banyak. Ada N. Oh, N-nya dihilangkan. Oke, hilangkan aja. In-nya ganti by. Udah gitu. Jadi memang ini membantu sekali untuk dimana kalau kita nggak yakin dengan tulisan kita bisa pakai Grammarly ini. Tuh, udah selesai. Nah, gitu. Jadi pastikan jangan sampai ada grammatical error. Gitu. Terus kita masuk ke body of paper sama tadi, kerangka papernya. Pastikan harus sesuai imrat plus kesimpulan di sini. Jadi Bapak Ibu harus pastikan body of paper atau kerangka paper Bapak Ibu itu harus sesuai dengan imrat. Introduction, method, result, and discussion. Ditambah dengan kesimpulan atau conclusion. Gitu. Jadi memang itu struktur secara umum sebuah paper. Gitu. Dia memberikan contoh imrat atau kesimpulan itu kira-kira. Gitu. Jadi pastikan harus body paper seperti ini. Paper, scientific paper. Oke, sudah cukup. Nah, nomor 5, memahami peringkat jumlah di Scopus dan Simago. Gitu. Kayak tadi, Bapak harus pahami namanya Q, kuartil itu apa? Di sini. Jadi kalau Q atau kuartil itu kan berarti 100 dibagi 4, kayak tadi. Jadi kalau 75 sampai 99 itu Q1, kalau 50 sampai 74 itu Q2, kalau 25 sampai 49 itu Q3, dan yang terakhir 0 sampai 24 itu Q4 gitu. Patokan seperti itu. Jadi harus memahami antara peringkat dari Scopusnya. Jangan sampai Bapak Ibu nanti ada tawaran kalau nanti Bapak Ibu ingin tembus Q1
tapi malah ada tawaran saya punya jurnal Q2 itu malah naik. Jangan, memang kalau peringkat tertinggi itu 1, 2, 3, 4 gitu. Bukan dibalik, 1, 2, 3, 4 enggak gitu, seperti itu. Oke, terakhir bukan, citasi referensi. Nah, ini kayak tadi. Ini contoh paper yang sudah jadi. Jadi saat saya kontrol A seperti ini, nanti ada kayak hitam-hitamnya. Satu kalimat ini jadi sebuah paragraf. Mana batasnya? Nah, ini dia. Gitu. Jadi satu kalimat ini jadi satu paragraf. Banyak referensi. 4-5 referensi. Ini 1, terus ini 2, 3, gitu kira-kira. Jadi memang yang penting harus pakai digital writing. Jadi saat kita merubah stylenya, contoh kita rubah jadi IEEE gitu, udah tinggal kita rubah aja. Nanti berubah jadi angka juga. Nah, gitu. Jadi kayak berubah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kalau Ibu pakai manual kan ribet, berarti harus satu-satu nanti mendengarkannya. Gitu, jangan sampai. Harus pakai digital writing gitu. Nah, terus masuk ke cek kembali hubungan benang merah antara judul, tujuan paper, dan kesimpulan. Kayak tadi. Jadi harus pastikan Bapak Ibu antara judul terus tujuan riset sama kesimpulan harus satu benang merah. Gitu. Jangan sampai seperti ya Indomie, mohon maaf gitu. Indomie itu bungkusnya itu ada ayamnya, ada telurnya, tapi di bungkusnya cuma ada mie sama bumbunya saja. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa judul juga isinya juga sama dengan tujuan riset dan kesimpulannya. Gitu. Kalau tujuan risetnya atau mungkin judulnya itu meningkatkan, ya berarti ya bawahnya juga meningkatkan gitu kira-kira. Jadi pastikan harus sesuai dengan benang merahnya. Gitu. Terus nah, terakhir, template, scope, author guideline apakah sudah sesuai dengan diminta jurnal? Berulang kali saya bilang harus ikutin apa yang jurnal mau. Template-nya dicari, scope-nya apa, author guideline-nya apa. Gitu. Silahkan cek benar-benar di judulnya, di jurnalnya. Apa yang mereka mau, apa yang mereka minta. Kalau minta sujud ya sujud, kalau rukuk. Gitu. Silahkan benar-benar dibaca. Apa-apa yang mereka mau. Kayak harus appendix, ada acknowledgement, tabel title-nya harus seperti ini, tabel formatnya harus seperti ini, itu harus benar-benar diikuti, gitu. Bu. Jadi jelas harus benar-benar diikuti untuk masalah panduan untuk jurnalnya. Jangan sampai kita miss di sini, gitu. Nah, nanti untuk masalah submit bisa kita langsung submitkan saja apa yang Bapak Ibu ingin submitkan gitu kira-kira. Nah, yang jelas yang penting papernya jadi dulu. Jadi kalau kita ingin tembus Scopus, ya kita harus melalui yang namanya submit paper. Gimana kita mau tembus Scopus kalau papernya aja kita nggak submit gitu. Kalau pasti sering bilang tuh semua nggak ada paper yang bagus, nggak ada jurnal yang bagus, nggak ada tesis atau mungkin disertasi yang bagus. Yang bagus adalah paper yang disubmit atau mungkin paper yang sudah publish gitu. Tidak ada tesis yang bagus, nggak ada tesis yang bagus, ya tesis yang udah ujian gitu. Skripsi yang bagus ya skripsi yang udah ujian gitu. Sebagus-bagusnya kita buat skripsi, tapi kalau nggak ujian ya buktinya apa kalau bagus gitu kira-kira. Sama kayak paper. Kalau paper sebagus-bagusnya paper, kita buat paper, tapi kalau nggak disubmit ya itu nggak bagus namanya. Gimana kita tahu itu bagus apa enggak? Gitu kira-kira. Dan yang Bapak Ibu harus melewati pintu yang namanya submit tadi. Gitu. Nanti kayak tadi, kalaupun submit nanti ada panduan kayak ada berapa lama-lamanya itu. Di mana ya? Nah, ini. Memang rata-rata di jurnal Scopus itu 4-5 bulan untuk prosesnya. Karena yang datang ke jurnal itu bukan hanya paper kita, tapi paper-paper dari luar negeri juga, dari orang lain juga, gitu. Memang rata-rata segitu, 4-5 bulan. Yang paling cepat 2-3 bulan paling cepat, gitu. Yang paling lama setahun pun ada, gitu. Karena ada jurnal yang terbit itu 1 tahun sekali ada, setahun sekali terbit, sekali publish itu juga ada, gitu. Tapi rata-rata seperti itu. Jadi dari submit sampai diterima itu kira-kira 200 sampai ya 4-5 bulan atau bahkan sampai 6 bulan gitu kira-kira. Jadi yang jelas kalau masalah ini yang jelas Bapak Ibu harus siapkan dulu papernya. Gimana kita mau masuk tembus Scopus kalau nggak punya paper gitu. Tapi selama Bapak Ibu mengikuti panduan-panduan di sini itu insya Allah papernya bisa diterima gitu Bapak Ibu. Mungkin dari penjelasan saya begitu untuk masalah pembuatan paper. Jadi dari awal sampai akhir itu begitu. Bagaimana kita menentukan judul dan kesimpulannya apa, referensi-referensinya dicari bagaimana,
terus bahasa yang kita gunakan apa, sampai grammatical error, gitu, kerangka papernya apa, gitu. Sampai masalah di tujuan jurnal kita. Gitu Bapak Ibu.